Halo semuanya, Mimin mau menceritakan seorang pemain veteran 10 tahun game online Azure ditransportasi ke dunia game sebagai monster terlemah. Bagaimana kisahnya? Kisah dimulai dengan tokoh utama yang sedang bermain game virtual bersama timnya. Mereka baru saja menyelesaikan sebuah event, dan sebagian besar anggota tim mulai keluar dari permainan. Sebelum keluar, tokoh utama memutuskan untuk membuka peti harta yang baru ia dapatkan. Saat membukanya, cahaya menyilaukan muncul, mengungkapkan hadiah misteri berupa golden ticket. Tiket ini memungkinkan akses ke Azure World, yang awalnya ia anggap tidak berguna dan kemungkinan scam. Namun, rasa penasaran membuatnya tetap menggunakannya. Begitu tiket digunakan, ia tiba-tiba tersedot oleh lubang hitam. Tak lama kemudian, ia terbangun di padang rumput terbuka dan menyadari bahwa dirinya berada di 10 mile slope, dekat desa pemula. Ini membingungkannya karena ia ingat telah mematikan perangkat Ver-nya, tetapi kini perangkat itu tidak ada bersamanya. Ia memang sudah menyiapkan diri untuk kemungkinan transmigrasi, tetapi ia tidak pernah menduga akan menjadi monster. Ia berharap mendapatkan keuntungan khusus, tetapi kenyataannya berbeda. Sebagai monster, ia langsung mengalami berbagai kekalahan, dibunuh oleh Slime yang hanya duduk di atasnya, dihancurkan oleh goblin dengan palu, dan bahkan dikalahkan oleh kerangka dengan level yang sama. Hal ini membuatnya patah semangat, tetapi satu keuntungan dari transmigrasinya adalah ia bisa bangkit kembali dengan cepat setelah mati. Namun, bahkan Slime yang membunuhnya beberapa kali sudah mencapai level 2, sementara ia sendiri masih lemah. Ia mulai mencari cara untuk meningkatkan kekuatannya. Menyadari bahwa leveling up tidak mungkin. Beberapa waktu kemudian, dua petualang pemula sedang menjalankan tugas mereka melawan beberapa kerangka. Ksatria berhasil membunuh semua kerangka di depannya, menyisakan satu di belakang. Penyihir dalam timnya menyadari ada sesuatu yang aneh dengan kerangka yang tersisa, tetapi Ksatria menjelaskan bahwa NPC di Azure sangat cerdas, jadi tidak aneh jika ada yang berperilaku aneh. Tiba-tiba, kerangka itu, tokoh utama, mengacungkan jari tengah ke arah Ksatria, membuatnya sedikit tersinggung. Namun, itu belum cukup. Ia lalu mengambil papan dari semak-semak dan menuliskan hinaan, memancing Ksatria agar menyerangnya. Strateginya berhasil. Ksatria itu langsung menyerang, tanpa sadar telah membangkitkan kebencian para monster di sekitarnya. Dalam Azure, begitu monster dipicu oleh kebencian, mereka akan memprioritaskan menyerang pemain dalam radius tertentu. Jika pemain terbunuh, pengalaman akan dibagikan kepada semua yang berpartisipasi dalam pertarungan. Sebagai mantan pemain Azure selama 10 tahun, tokoh utama memahami sistem ini dengan baik. Meskipun kini ia menjadi monster, ia bisa memanfaatkan mekanisme permainan untuk bertahan dan menemukan kebenaran di balik transmigrasinya. Setelah berhasil naik level, target pertamanya adalah membunuh Slime yang telah menghabisinya ribuan kali. Sementara itu, di forum dunia Azure, para pemain pemula mengeluhkan skeleton level 5 yang terus mengganggu mereka. Kejadian ini menarik perhatian Ksatria level 25, yang tanpa ragu mengumumkan akan membantu mereka mengalahkan skeleton di 10 mile slope. Di tempat lain, tokoh utama tengah bersantai menikmati matahari bersama budak slime-nya. Ia berhasil menjinakkan Slime tersebut karena seiring meningkatnya level, kecerdasan mereka juga bertambah, memungkinkan komunikasi dan pemberian instruksi. Namun, ketenangannya hancur saat Ksatria level 25 tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Tanpa sempat melarikan diri, ia terbunuh di tempat. Beruntung, kematian hanya membuatnya kehilangan setengah dari pengalaman yang diperoleh. Ia sadar bahwa ia terlalu arogan, tetapi ia juga tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Ksatria itu harus membayar harganya, sama seperti Slime sebelumnya. Setelah hidup di dalam game selama 8 hari, ia menyadari bahwa hanya 2 hari berlalu di dunia nyata. Ia mulai berpikir untuk segera mencari jalan keluar, karena yakin orang tuanya pasti khawatir. Namun, dugaannya salah besar. Orang tuanya justru sedang menikmati liburan tanpa sedikit pun memikirkan keberadaannya. Menyadari bahwa satu-satunya pilihan adalah bertahan, ia mulai berburu monster tanpa henti, hingga dalam 1 hari berhasil mencapai level 20. Kini ia hanya perlu mengubah kelasnya di kota utama. Namun, saat tiba di gerbang, para penjaga langsung membunuhnya tanpa pertanyaan. Setengah pengalaman kembali hilang, menjatuhkannya ke level 10. Ia pun merasa sangat bodoh, bagaimanapun,
ia tetap monster di mata manusia. Di tempat lain, di Devil Wolf Valley, para petualang sedang berjuang melawan kawanan serigala. Mereka tidak bisa mundur karena harus mengumpulkan bulu serigala untuk mengubah kelas. Saat berdiskusi, seorang pemanah melihat sekelompok kerangka yang bekerja sama menyerang seekor serigala. Para kerangka itu bertarung dengan strategi yang solid, membuat pemanah itu tercengang. Namun, serigala itu tidak menyerah begitu saja. Saat marah, serangannya menjadi lebih tajam dan bertahan lebih lama. Pemanah itu berusaha memberitahu timnya, tetapi mereka masih sibuk berdiskusi. Sebaliknya, serigala akhirnya gagal membalas dan dikalahkan. Kini, para petualang melihat monster sedang berburu monster lain, dan ternyata mereka lebih efektif dibanding petualang itu sendiri. Di sisi lain, seorang pemain baru masuk ke dalam game. Pixie pemandu menyambutnya dan memperkenalkan dunia Azure, di mana pemain bisa merasakan semua indera lima, termasuk mencicipi makanan lezat dan mencium wangi bunga. Dalam dunia ini, tidak ada misi tetap, semua bergantung pada interaksi pemain dengan NPC super cerdas. Pemain juga bisa masuk ke akademi, meningkatkan keterampilan, dan menjadi bagian dari dunia Azure. Terdapat 5 kemampuan dasar di dunia ini, mengendalikan elemen, menjinakkan monster, bela diri, teknik mesin, dan kekuatan mental. Setiap kemampuan memiliki banyak cabang dan bisa dikombinasikan dalam berbagai cara. Pemain bebas memilih jalan terbaik yang sesuai dengan mereka. Setelah memahami dasar-dasarnya, Pixie membimbingnya untuk berlatih gerakan dasar. Tugas pertamanya adalah pergi ke 10 mile slope dan membunuh 10 monster level rendah. Dengan penuh semangat, ia masuk ke portal, tetapi semangatnya langsung pudar saat melihat banyak kerangka level tinggi sudah menunggu untuk menyerangnya. Kebingungan, ia tanpa sadar menjatuhkan pedangnya, kesalahan fatal di depan kerangka. Dalam sekejap, kerangka-kerangka itu mengepungnya dan menghabisinya. Sementara itu, tokoh utama dan pasukannya dengan santai mengumpulkan loot. Ia kemudian memberikan buku panduan kepada salah satu kerangka kecil, memintanya membagikannya kepada seluruh anggota. Semua kerangka harus memiliki peralatan yang sama, kecuali bagi yang memiliki bentuk tubuh unik seperti dirinya. Jika bertemu pemain level tinggi, mereka harus mengikuti strategi yang telah ia rancang dalam buku tersebut. Aturan utamanya, 1. Saat melarikan diri, berlari ke arah yang berbeda, karena kecepatan kerangka di atas rata-rata. 2. Jika lawan level 5-30, pancing mereka ke titik pertemuan dan lakukan serangan 10 lawan 1 sesuai latihan. 3. Jika lawan di atas level 30 atau sudah mengubah kelas, catat ide mereka, lalu lari ke perkampungan goblin dan buat goblin menyerang mereka. Dengan cara ini, mereka tetap bisa mendapatkan pengalaman, sementara pemain level tinggi tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, strategi ini memiliki satu masalah, para kerangka tidak bisa membaca. Ini membuat tokoh utama terkejut. Akhirnya, ia menyederhanakan instruksinya dan memberikan panduan lisan, yang ternyata dapat mereka pahami dengan cepat. Sebelum pergi, ia menunjuk kerangka kecil sebagai pemimpin sementara. Saat ditanya alasan kepergiannya, ia menjelaskan bahwa dunia di luar Azure sangat luas. Dunia Azure damai. Meskipun ada pertarungan antar pemain, masyarakat tetap berinteraksi dengan normal. Suatu hari, ketika level mereka cukup tinggi, akan ada waktu bagi mereka untuk melihat keagungan dunia yang sebenarnya. Setelah mendengar pernyataan itu, mata bocah kecil itu bersinar dengan harapan untuk masa depan, sementara sang tokoh utama tersenyum kecil, menyadari bahwa dia baru saja berbicara dengan monster tentang hal ini. Namun, Azure memang memiliki keajaiban tersendiri, membuatnya merasa seolah-olah mereka semua benar-benar bisa berpikir mendalam tentang hal itu. Setelah momen yang menghangatkan hati itu, dia mengucapkan selamat tinggal kepada mereka semua dan pergi. Namun, tak lama kemudian, dia kembali karena secara tidak sengaja membawa tas penuh dengan armor level rendah yang mereka ambil dari para pemain pemula, bukannya bahan yang diperlukan untuk transfernya, membuat upayanya terlihat keren sebelumnya menjadi sia-sia. Di tempat lain, seorang penyihir sedang mengejar seekor kelinci dan mencoba melemparkan kutukan penjinakan binatang padanya. Namun, dia tidak menyadari bahwa sang tokoh utama bersembunyi di semak-semak, menunggu saat yang tepat. Tepat ketika dia melepaskan kutukan itu ke arah kelinci, tokoh utama langsung menjatuhkan kelinci tersebut, sehingga kutukan malah mengenainya.
Sistem pun memberi selamat kepada penyihir itu karena telah mendapatkan monster kerangka level 34 sebagai peliharaan pertamanya. Karena peliharaan pertama akan menjadi teman paling penting dalam perjalanan gamenya, sistem menekankan bahwa makhluk ini akan menemani sang penyihir sepanjang petualangannya. Alih-alih bahagia, penyihir itu justru menangis, membuat tokoh utama merasa bersalah dan bertanya alasannya. Dia menjelaskan bahwa dia sebenarnya menginginkan kelinci merah muda yang lucu, bukan kerangka jelek seperti ini. Tokoh utama pun menyadari bahwa dia baru saja bertemu dengan seseorang yang sangat dangkal. Namun, karena sudah terlanjur, dia memutuskan untuk berimprovisasi. Dengan penuh keyakinan, dia mulai menceritakan kisah bahwa dirinya sebenarnya adalah seorang pangeran tampan yang luar biasa. Kerajaannya ditindas oleh musuh, tetapi dia tetap berhubungan dengan sang putri dari kerajaan tersebut, hingga mereka memutuskan untuk melarikan diri bersama. Sayangnya, dunia menentang mereka, dan mereka hanya bisa saling mengirim surat melalui para pengawal mereka. Namun, di luar dugaan, sang putri malah jatuh cinta kepada pengawal tersebut dan berencana kabur bersamanya. Mendengar cerita itu, penyihir mulai percaya, sehingga tokoh utama melanjutkan kisahnya. Dia menjelaskan bahwa rencana putri itu gagal karena dia meremehkan kesetiaan pengawalnya. Meskipun sang putri mencoba segalanya, pengawal itu tetap kembali ke sisi pangeran. Namun, pengawal itu membawa surat dari putri yang ternyata telah dikutuk. Sejak saat itu, pangeran hanya bisa hidup sebagai kerangka yang dihina oleh dunia. Setelah menyelesaikan ceritanya, dia meminta penyihir untuk membantunya mengangkat kutukan ini dan mengembalikan penampilannya yang asli. Penyihir itu langsung percaya dan bersemangat untuk membantu menemukan pengawal tersebut agar mereka bisa bersatu kembali. Namun, sebelum penyihir itu semakin terbawa suasana, tokoh utama buru-buru mengatakan bahwa pengawal itu sudah mati, untuk menghindari kesan hubungan BL. Mendengar itu, minat penyihir langsung hilang. Untuk meyakinkannya kembali, dia menjelaskan bahwa kerangka bisa memanggil orang mati, sehingga mereka bisa mencari pengawal itu dengan cara lain. Penyihir yang awalnya kehilangan semangat pun kembali bersemangat dan akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Bubble. Di depan gerbang kota utama, tokoh utama berjalan dengan percaya diri untuk masuk, tetapi seorang penjaga menghentikan mereka. Dia mengingatkan Bubble bahwa peliharaan kerangka harus dikalungi tali agar bisa masuk. Tokoh utama terkejut karena dia benar-benar lupa akan aturan itu. Akhirnya, dia memasuki kota dengan tali di lehernya. Bubble yang masih pemula sangat senang melihat keindahan kota utama. Tokoh utama menjelaskan bahwa semua pemain yang mencapai level 20 akan dipindahkan ke kota ini, yang disebut kota Yongye. Kota ini berada di persimpangan timur dan barat, menjadikannya pusat perdagangan paling makmur di Azure. Saat berjalan-jalan, Bubble melihat ada kedai teh di dalam kota dan sangat tertarik. Tokoh utama menyarankan agar dia mencoba, karena sistem VR Azure dapat mensimulasikan rasa. Namun, Bubble menyadari bahwa dia tidak punya uang. Tokoh utama menenangkannya dan memberikan sekantong koin yang dia curi dari pemain lain, untuk semakin meyakinkan bahwa dia memang seorang pangeran. Dengan itu, Bubble membeli milk tea dan mengatakan bahwa rasanya lebih dari teh asli. Namun, kedamaian mereka terganggu oleh seorang petualang yang berteriak marah kepada NPC yang tidak sengaja menabraknya. Petualang itu sedang frustrasi karena sebelumnya telah dirampok oleh seorang kerangka. Tokoh utama memutuskan untuk mengabaikannya dan berniat pergi, tetapi menyadari bahwa Bubble justru berdiri melindungi NPC tersebut. Sayangnya, keberaniannya tidak sebanding dengan levelnya yang masih rendah, hanya level 10. Petualang itu mulai mengejek Bubble, membuatnya malu, tetapi dia tahu tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, petualang tersebut berniat pergi, tetapi sebelum dia bisa melangkah lebih jauh, tokoh utama langsung menghajarnya dan membalas ejekannya dengan cara yang sama. Dia kemudian menunjukkan levelnya, mengejutkan teman-teman petualang itu. Sebelum bisa mempermalukan mereka lebih jauh, NPC gadis yang dilindungi Bubble menghampiri dan berterima kasih. Namun, dia tidak tinggal diam. Dia langsung mendatangi petualang itu, mengancamnya agar membayar ganti rugi. Saat petualang itu bertanya apakah dia benar-benar harus membayarnya, NPC tersebut mengajarkan pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan dengan menghajarnya habis-habisan. Melihat kejadian itu, tokoh utama dan Bubble menyadari bahwa NPC di dunia ini bisa sangat brutal. Setelah pemukulan itu,
Petualang tersebut diborgol dan dibawa ke penjara. Di dalam sebuah kafe, mereka bertiga mendiskusikan kejadian sebelumnya. Bubble bertanya mengapa NPC itu tidak dihukum, dan NPC tersebut menjelaskan bahwa dia mengenal penjaga kota, jadi dia tidak akan ditangkap. Sebagai ungkapan terima kasih, dia memperkenalkan dirinya sebagai Yuka dan memberikan alamat tokonya jika mereka membutuhkannya nanti. Setelah berpisah, tokoh utama dan Bubble kembali berjalan. Tokoh utama menyadari bahwa mereka mungkin baru saja menemukan tugas tersembunyi, mengingat Yuka memberikan alamat tokonya. Bubble bertanya apa itu tugas tersembunyi, dan tokoh utama menjelaskan bahwa dalam Azure, banyak tugas tersembunyi yang tidak memiliki petunjuk jelas. Dia bahkan menyebutkan bahwa di akhir cerita utama ketiga, pemain harus membantu seorang pria tua mendapatkan keterampilan penyempurnaan untuk menjadi master pembunuh. Sebelum dia bisa memberikan contoh lainnya, mereka telah sampai di aula transfer. Setelah masuk, Bubble terkejut karena tempat ini terasa sangat realistis, bahkan mereka harus mengantri untuk mendapatkan nomor antrian. Tokoh utama meyakinkan bahwa semakin banyak orang, semakin banyak pula jendela layanan, jadi mereka tidak perlu menunggu terlalu lama. Saat menunggu, tokoh utama membahas tentang acara peringatan 10 tahun Azure yang akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah game ini. Pada ulang tahun ke-9 saja, sudah terjadi perang saudara antara negara timur dan barat. Meskipun sudah 10 tahun berlalu, masih banyak pemain baru yang masuk, termasuk Bubble, yang tertarik setelah mendengar rencana besar game ini dan akhirnya ikut bermain karena diajak temannya. Akhirnya, nomor tokoh utama dipanggil. Dia menyerahkan bahan yang diperlukan untuk perubahan kelas, dan permintaannya diterima tanpa masalah. Sementara itu, Bubble didatangi oleh seseorang berbentuk tupai yang memberitahu bahwa dia telah ditipu oleh peliharaannya. Menurutnya, tidak mungkin ada monster dengan misi rahasia, kecuali monster kelas Lord yang sangat cerdas dan kuat. Semua misi utama di Azure memiliki cerita yang mendalam dan berkaitan dengan event di masa depan. Ada monster lemah yang menyamar sebagai hewan peliharaan untuk masuk ke kota utama dan mengubah profesinya. Pada saatnya nanti, mungkin dia akan mengambil keuntungan dari Bubble, dan bisa saja misi utama tahun ini dimulai dengan cara seperti itu. Dia telah mengirim permintaan pertemanan, meyakinkan bahwa lebih baik mempercayai pemain dibandingkan monster. Jika salah satu parti kehilangan misi utama mereka karena kesalahan seseorang, maka menurut aturan Azure, pelakunya tidak hanya akan kesulitan melanjutkan permainan, tetapi juga bisa menghadapi ancaman di dunia nyata. Jika ada masalah, orang itu menawarkan bantuan dan meminta untuk mempertimbangkan baik-baik sebelum akhirnya dia pergi-pergi. Bubble melihat seorang pemburu kuda Azure yang baru saja mengirim permintaan pertemanan dengan dua pilihan, terima atau tolak. Bubble mulai ragu akan identitas peliharaannya. Namun, sebelum bisa berpikir lebih jauh, tokoh utama telah menyelesaikan perubahan kelasnya dan muncul di hadapannya dengan wajah tampan, terlihat jauh lebih menarik dari sebelumnya. Melihat Bubbles menangis, Skeleton terkejut dan bertanya dengan heran, mengapa ia menangis padahal baru saja begitu bahagia. Dengan suara gemetar, Bubbles menjawab bahwa seekor tupai datang dan mengatakan banyak hal aneh barusan. Tanpa ragu, Skeleton menghibur Bubbles dan mentraktirnya makanan enak, membuatnya merasa jauh lebih baik. Sementara itu, tupai yang berada di dalam bar menikmati minumannya terkejut saat mengetahui bahwa Bubbles menolak permintaan pertemanannya. Awalnya, dia berencana menakutinya dan mencari tahu tentang monster yang bersamanya, tetapi Bubbles tidak terpancing. Namun, karena ada monster yang berhasil masuk ke kota, pasti banyak orang yang menyadari hal ini. Jadi, dia tidak terlalu terganggu dan malah semakin bersemangat menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Di sisi lain, Bubbles menikmati makanan yang diberikan Skeleton. Skeleton kemudian memberitahunya bahwa dia akan membantunya meningkatkan level dan mengupgrade pekerjaannya agar bisa mengikuti pemilihan Akademi Devi. Setiap tahun, hanya pemain level 40 yang dapat mengikuti ujian masuk ke 3 Akademi Utama Azure. Para peserta sebelumnya juga bisa berpartisipasi kembali untuk mendapatkan petunjuk penting dan membangun koneksi. Akademi ini jauh lebih menuntut dibandingkan pelatihan mandiri biasa, dengan banyak pemain legendaris dan NPC sebagai pengajarnya. Skeleton memberitahu Bubbles tentang sesuatu yang terjadi padanya saat berhasil mengubah pekerjaannya. Dia tiba-tiba menerima pesan,
yang mengejutkannya karena monster seharusnya tidak bisa menerima surat dalam game. Isi pesannya lebih mengejutkan lagi, seseorang di balik pesan itu mengatakan bahwa mereka tidak menyangka ada monster kecil yang bisa berganti pekerjaan secepat itu. Pesan itu juga menanyakan apakah dia ingin tahu alasan dia bereinkarnasi dan bagaimana cara kembali ke dunia nyata. Untuk mendapatkan jawabannya, dia harus menyelesaikan misi utama. Pesan itu mengakhiri dengan ucapan semoga beruntung dan mengatakan bahwa mereka akan mengawasinya. Mengingat kejadian itu membuatnya marah, sehingga dia berseru dengan lantang bahwa dia akan menang dan melihat siapa yang sebenarnya sedang mempermainkannya. Bubbles, yang tidak terduga, malah merespons dengan semangat dan menyemangatinya. Dia juga menyadari bahwa dirinya perlu meningkatkan semangat bertarungnya dan meminta lebih banyak makanan. Skeleton menyadari bahwa jika terus begini, dia akan kehabisan uang. Setelah selesai makan di restoran, mereka berjalan di luar, tetapi Bubbles masih terus makan. Skeleton meminta agar dia makan lebih sedikit karena makanan di sini sangat mahal, bahkan pemilik kaya pun tidak bisa mengikuti kebiasaannya. Namun, Bubbles hanya tertawa dan mengabaikannya, lalu mengalihkan pembicaraan dengan bertanya tentang rencana mereka selanjutnya. Skeleton menjelaskan bahwa nanti mereka akan mengikuti ujian Akademi Devi. Dengan dirinya sebagai peliharaan, level Bubbles yang masih 10 seharusnya cukup untuk langsung lolos ke tahap kedua. Rencana mereka sekarang adalah fokus meningkatkan level Bubbles agar siap untuk ujian yang tinggal 10 hari lagi, yang membuatnya sangat bersemangat. Beberapa waktu kemudian, di lereng 10 mil, Goblin dan Slime milik Skeleton sedang membangun markas baru dengan cepat. Saat tiba, dia terkejut melihat betapa pesatnya kemajuan mereka, padahal dia baru pergi selama 3 hari. Saat dia terpesona dengan benteng yang hampir selesai itu, para monster tiba-tiba menyerangnya tanpa ragu. Namun, dia berhasil menghindari serangan mereka dan segera menyadari bahwa mereka tidak mengenalinya. Untuk mengajari mereka pelajaran, dia mengalahkan mereka dengan mudah. Para monster akhirnya sadar bahwa mereka tidak bisa menang, tetapi masih ingat ajaran tuannya. Mereka pun menggunakan kemampuan terakhir mereka, melarikan diri. Dalam sekejap, mereka semua menghilang dari pandangan, membuat Bubbles terkejut dan bertanya apakah ini benar-benar monster yang sudah dia jinakkan. Skeleton menjawab bahwa dengan eksekusi perintah melarikan diri yang begitu rapi, mereka bisa dianggap cukup jinak. Dia kemudian memanggil Skeleton gendut, menyatakan dirinya sebagai tuan mereka, dan memerintahkannya untuk berhenti bersembunyi. Tanpa ragu, Skeleton gendut muncul dengan penuh semangat dan langsung bertanya mengapa tuannya mengubah bentuknya. Mereka pun duduk dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Setelah mengetahui bahwa Bubbles adalah pemilik tuannya, Skeleton gendut kemudian melaporkan kemajuan pembangunan markas mereka. Dia menjelaskan bahwa mereka menyadari HP dan kekuatan Goblin lebih tinggi daripada mereka, jadi mereka merekrut beberapa Goblin dan mulai bekerja sama. Sekarang mereka bisa mengalahkan pemain level 30. Namun, mereka juga menyadari bahwa peluang melarikan diri tidak terlalu tinggi, jadi mereka membangun benteng di atas tanah sebagai penyamaran, yang sebenarnya berfungsi sebagai bunker bawah tanah. Dengan cara ini, mereka bisa melarikan diri dengan cepat saat ada bahaya. Bahkan jika pemain menemukan mereka, jalur bawah tanah yang rumit akan membuat musuh kesulitan mengejar. Mendengar rencana yang begitu cerdas, Skeleton terkejut dan bertanya apakah mereka benar-benar monster. Skeleton gendut dengan bangga mengatakan bahwa mereka hanya belajar dari yang terbaik, yaitu dirinya. Skeleton hanya bisa mendesah, mengomentari bahwa mereka bahkan sudah belajar cara menjilat. Dia lalu menjelaskan bahwa tujuan mereka kali ini adalah meningkatkan level Bubbles agar siap menghadapi ujian masuk akademi. Skeleton gendut menawarkan untuk berburu pemain bersama mereka, tetapi langsung mendapat pukulan karena Bubbles tidak tertarik dengan PK Player Kill. Setelah memastikan bahwa Skeleton gendut tidak punya ide lain, Skeleton menyarankan agar mereka membawa monster-monster bawahan untuk berburu dan meningkatkan level Bubbles. Sementara itu, dia sendiri akan terbiasa dengan kemampuan barunya setelah perubahan pekerjaan. Mereka juga harus menunggu pengumuman resmi ujian akademi. Biasanya, jika level peliharaan lebih tinggi dari pemiliknya, loyalitas mereka akan menurun, tetapi dalam kondisi mereka, ini tidak menjadi masalah. Dengan perbedaan level yang besar, mereka bisa mendapatkan peringkat tinggi dalam ujian nanti. Setelah rencana ditetapkan, mereka segera memulai perburuan.
Target Bubbles adalah mencapai level 39, sementara tidak ada batasan level bagi peliharaan. Waktu berlalu dengan cepat, dan mereka menikmati petualangan serta pelatihan mereka bersama. Bahkan, para bawahan skeleton berhasil menangkap ksatria yang dulu membunuhnya. Tak lama setelah itu, seekor merpati pos tiba dan membawa surat pemberitahuan ujian masuk untuk Bubbles. Mereka menerimanya dengan gembira, sementara ksatria yang tertangkap tetap dipukuli dan diikat. Setelah membuka surat itu, skeleton terkejut melihat betapa banyaknya pemain kuat tahun ini. Awalnya dia mengira mereka sudah cukup kuat, tetapi ternyata mereka hanya berada di peringkat 9. Alih-alih merasa terintimidasi, dia justru semakin bersemangat menghadapi tantangan ini. Di dunia nyata, Sekretaris Miss Chong membawa data yang diminta Chief Dong dan meletakkannya di mejanya. Dia kemudian bertanya tentang Wei Dong, yang sudah beberapa hari tidak terlihat. Chief Dong menjelaskan bahwa Wei Dong dipindahkan ke departemen lain untuk melakukan eksperimen teknologi. Sementara itu, orang tua Wei Dong yang sedang bepergian justru senang karena anak mereka tidak akan mengganggu mereka dan dengan senang hati bekerja sama dengan pengaturan baru ini. Miss Chong tampak peduli dengan Wei Dong, sehingga Chief Dong menggoda apakah dia menyukainya. Merasa malu, dia langsung keluar ruangan dengan wajah memerah. Sementara itu, seorang gadis berambut merah muda bernama Swear berdiri di depan sebuah mansion dan disambut oleh seorang wanita cantik yang dia panggil Bibi. Tanpa ragu, Swear langsung masuk dan naik ke atas untuk menemui Bubbles. Kebetulan, Bubbles baru saja keluar dari game. Tanpa ragu, Swear langsung memeluknya dan mengajaknya bercanda sebentar. Swear kemudian bertanya apakah Bubbles menikmati bermain Azure. Dengan penuh semangat, Bubbles mulai menceritakan petualangannya dan bagaimana dia bertemu dengan skeleton. Mendengar cerita itu, Swear menjadi penasaran dan meminta lebih banyak detail tentang skeleton. Bubbles selalu menceritakan latar belakang skeleton, yang dia yakini sepenuhnya. Setelah mendengar cerita sepanjang hari, Swear bercanda menanyakan apakah Bubbles jatuh cinta dengan karakter dalam game. Bubbles langsung menyangkalnya agar tidak dianggap aneh. Namun, Swear tidak terlalu peduli dan berkata bahwa setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, dia akan masuk ke dalam game dan menemui skeleton sendiri. Setelah Swear pergi, Bubbles berbaring di tempat tidur, mengenang petualangannya di Azure. Dia hanya bisa menghela napas, berharap semuanya nyata. Namun, dia mengabaikan pikirannya dan memutuskan untuk tidur. Beberapa saat kemudian, di lereng 10 mil, di dalam markas skeleton, Bubbles menatap skeleton dengan intens. Skeleton bertanya mengapa dia masuk ke dalam game pada saat seperti ini. Bubbles beralasan bahwa dia tidak bisa tidur dan ingin memastikan skeleton tidak berbohong serta diam-diam pergi. Melihat bahwa dia sedang gelisah, skeleton duduk di sampingnya dan meyakinkannya bahwa dia tidak akan pernah berbohong kepadanya. Kata-katanya membuatnya merasa aman, sehingga dia bisa tidur dengan tenang. Keesokan harinya, ujian tahunan akhirnya dimulai. Ribuan orang berkumpul di satu tempat, sementara para pedagang dan calo sibuk menjual berbagai barang di luar gerbang. Skeleton menjelaskan bahwa dari 30.000 pendaftar, hanya 2.000 yang berhasil lolos ke tahap ini. Namun, hanya 30 orang yang akan dipilih di akhir seleksi. Setiap ujian juga menjadi ajang persaingan antar kekuatan besar, dengan siaran langsung yang menampilkan pertandingan serta sesi taruhan. Melihat pemandangan yang familiar ini, Skeleton mengenang masa lalu. Sebelum berubah, dia hanyalah ketua guild kecil yang sering menonton siaran langsung ujian ini. Namun, kali ini, dia bisa mengalaminya secara langsung. Tiba-tiba, mereka disapa oleh Yuka, yang dengan bangga mengatakan bahwa dia akan menjaga mereka. Bersama-sama, mereka memasuki kuil. Sepanjang jalan, Skeleton terus membaca sebuah buku panduan lusuh, membuat Yuka memperingatkannya untuk memperhatikan langkahnya. Namun, dia menjelaskan bahwa buku itu berisi banyak informasi tentang para penguji. Yuka menganggap informasi dalam buku itu sudah usang dan kurang akurat, karena kebanyakan orang sudah mempelajarinya jauh sebelum ujian dimulai. Dia lalu membuang buku itu dan menggantinya dengan panduan buatannya sendiri. Skeleton terkejut melihat betapa detailnya panduan tersebut dan mulai bertanya-tanya bagaimana seorang NPC bisa tahu begitu banyak tentang ujian ini. Tak lama kemudian, mereka duduk menunggu Cilau, yang akan memulai kompetisi. Saat tiba,
Qilou, yang merupakan salah satu dari 5 kekuatan teratas di dunia Azure, secara tak terduga tersandung dan jatuh ke tanah, menciptakan suasana canggung. Para peserta mulai meragukan kekuatannya, tetapi dia segera bangkit dengan bantuan pengawal. Setelah mengucapkan selamat kepada mereka yang berhasil lolos, dia mengingatkan bahwa selalu ada kemungkinan munculnya kandidat luar biasa setiap tahunnya. Ujian ini terdiri dari 2 tahap, ujian utama dan ujian ulang, yang menguji kebijaksanaan, kemampuan, serta keterampilan para peserta. Setelah semua peserta mengambil nomor mereka, portal menuju lokasi pertama pun dibuka. Dengan begitu, ujian pun resmi dimulai. Di siaran langsung, komentator menyambut para penonton dalam acara tahunan Akademi Dewa Azure dan menjelaskan mekanisme ujian. Dari 2.000 peserta, hanya 30 yang akan dipilih. Ujian pertama terbagi menjadi 3 bagian, fisik, kebijaksanaan, dan senjata. Di pulau ujian, terdapat 500 item terkait dengan masing-masing kategori, dan setiap peserta harus mengumpulkan minimal 3 item untuk memenuhi satu standar. Jika 2 standar terpenuhi, mereka akan lolos ke tahap berikutnya. Karena persyaratan ujian membatasi level peserta di bawah 40, banyak yang hanya bisa lolos dengan kerja sama tim. Namun, jumlah Gosming yang tersedia tidak cukup untuk semua orang, sehingga mereka harus memikirkan cara untuk mendapatkannya. Di sisi lain, ada ujian perakitan senjata, di mana peserta harus mengumpulkan 3 bagian untuk membentuk satu komponen yang memenuhi standar. Bagian-bagian ini berasal dari satu benda yang telah dipecah menjadi 500 bagian, sehingga menemukan bagian yang cocok tidaklah mudah. Terakhir, ujian kebijaksanaan mengharuskan peserta menemukan 3 gulungan untuk membentuk sebuah formasi sihir. Selain memenuhi standar ujian, formasi ini juga bisa digunakan sebagai titik teleportasi, yang sangat penting untuk kelulusan. Saat peserta mulai memasuki pulau, seekor Gosming tiba-tiba menyerang dengan kecepatan tinggi, meninggalkan jejak api biru. Namun, lawannya jauh lebih kuat, dan dalam sekejap, Gosming itu membeku seperti es, sama seperti yang lain yang bertemu dengan Skeleton. Skeleton menyadari bahwa ujian ini adalah kesempatan bagus untuk menguji kemampuannya yang baru. Dengan senyum lebar, dia menyatakan bahwa permainan resmi dimulai. Sementara itu, sekelompok peserta dengan level rendah bersembunyi di semak-semak. Pemimpin mereka, wanita bertaring harimau, menjelaskan bahwa meskipun Gosming sangat cepat, mereka memiliki kelemahan dalam bermanuver dan bertahan. Mereka harus mempelajari pola pergerakannya sebelum mengatur strategi untuk mengalahkannya. Namun, setelah menunggu berjam-jam tanpa hasil, beberapa mulai meragukan lokasi mereka. Salah satu prajurit yang ada di kelompok itu tersinggung dan mengklaim bahwa instingnya tidak mungkin salah. Dia bahkan mengancam akan menyerang jika bukan karena aturan ujian yang melarang pertempuran antar peserta. Setelah beberapa saat, wanita kucing yang juga berada di kelompok itu memutuskan untuk mengecek situasi. Saat kembali, dia mengungkapkan bahwa tidak ada tanda-tanda Gosming dalam radius 10 mil. Ketika bertanya pada peserta lain, dia mengetahui bahwa seekor pelatih telah membantai semua Gosming di area tersebut, membuat prajurit yang tadi marah menjadi semakin kesal, terutama karena dia baru saja terkena kencing anjing saat bersembunyi. Di sisi lain, Skeleton berdiri di tepi tebing, merasa ada sesuatu yang aneh. Dia sudah menjelajahi area ini, tapi tidak menemukan Gosming lain. Padahal, dia baru membunuh sekitar 200 ekor. Di siaran langsung, komentator tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka menerima laporan mengejutkan. Dalam 2 jam pertama ujian, seorang peserta bernama Iwan Aping Bubblespet, dengan level 61 telah membantai lebih dari 200 Gosming. Meskipun level peserta dibatasi di bawah 40, aturan tersebut tidak berlaku bagi hewan peliharaan. Biasanya, level hewan peliharaan tidak boleh lebih tinggi dari pemiliknya, karena bisa menyebabkan kehilangan loyalitas dan berujung pada pembangkangan. Tak lama setelah itu, Skeleton bertemu dengan wanita kucing yang mendengar bahwa dia menjual kulit Gosming. Skeleton langsung menyambutnya dengan senyum seorang pedagang dan memperlihatkan barang dagangannya. Setelah melihatnya sendiri, wanita kucing segera bertanya harganya. Skeleton dengan tegas menyebutkan bahwa satu kulit dihargai 50 emas tanpa negosiasi. Mendengar harga tersebut, wanita kucing marah dan menyebutnya sebagai penipu, mengingat satu emas setara dengan $100 di dunia nyata. Namun,
Skeleton dengan cepat membalikkan situasi dan menggendongnya seperti seorang putri. Menggunakan trik persuasi yang dipelajarinya dari Quantum Rhythms, dia mencoba meyakinkannya. Wanita kucing berusaha melawan, tetapi skeleton terlalu lihai. Akhirnya, dia menyerah dan menerima kesepakatan, harga lebih murah jika dia mengizinkannya mengelusnya selama setengah hari. Beberapa saat kemudian, wanita kucing kembali ke timnya dengan 6 kulit Ghostming. Salah satu prajurit dalam timnya mempertanyakan kenapa hanya ada 6 kulit, padahal mereka bertiga. Wanita kucing hanya bisa heran bagaimana orang dengan IQ seperti itu bisa mendapatkan peringkat lebih tinggi darinya. Dia pun menjelaskan bahwa jika mereka bisa menghindari pertempuran, tidak ada gunanya membawa prajurit tambahan. Untuk bisa melewati tahap ini, mereka hanya perlu menembus 3 formasi, jadi dia menyarankan agar prajurit itu tetap di tempat. Menyadari bahwa dirinya dalam bahaya, prajurit itu segera mencabut senjatanya. Namun, dia sudah dijebak lebih dulu. Formasi pengikat yang sudah dipasang sebelumnya langsung mengikatnya, membuatnya tak bisa melawan. Wanita kucing menjelaskan bahwa dalam ujian ini, pemain memang tidak bisa saling menyerang, tapi mereka bisa membatasi pergerakan lawan. Setelah mengingatkannya bahwa mereka hanya mengikuti aturan, mereka pun pergi meninggalkannya. Sementara itu, kelompok lain masih bingung kenapa tidak menemukan Ghostming di area mereka. Saat mereka mulai curiga, tiba-tiba skeleton muncul di hadapan mereka, memperlihatkan kulit Ghostming yang dia miliki, lalu bertanya apakah mereka ingin membeli beberapa. Di suatu tempat di pulau itu, 2 peserta berhasil mendapatkan 2 bola formasi dan hampir menyelesaikan level. Mereka tertarik dengan skeleton, dan wanita itu bertanya pada Gu Jinxian apakah mereka harus tetap di sini lebih lama. Namun, Gu Jinxian merasa tidak ada gunanya berlama-lama di level pertama karena level selanjutnya jauh lebih penting. Dia berharap bisa bertemu dengan skeleton vampire di level berikutnya. Sementara itu, beberapa pemain lain sudah berhasil melewati level ini. Namun, 3 pemain tertentu membuat banyak peserta lain kesulitan karena mereka telah memburu semua Ghostming, sehingga tidak ada lagi yang tersisa untuk diburu. Biasanya, 2 pemain bekerja sama untuk membunuh Ghostming dan mengumpulkan bagian yang dibutuhkan atau memecahkan formasi, tetapi kali ini banyak yang gagal menyelesaikan persyaratan pertama. Selain itu, harga monster ini terlalu tinggi, membuat banyak peserta bertanya-tanya apa yang akan dilakukan skeleton dengan semua uang itu. Di tengah gurun, Bubble melihat jumlah uang mereka meningkat secara drastis. Dia penasaran dengan apa yang sedang dilakukan skeleton, tetapi Yuko sibuk dengan ujian perangkat mesin yang lebih sulit dari perkiraannya. Banyak bagian perangkat berserakan, seperti puzzle 500 keping yang diacak dan tersebar di padang pasir. Untuk menyelesaikan level ini, mereka harus menemukan 3 kepingan yang cocok dan menyusunnya menjadi satu bagian perangkat. Dari informasi yang didapat sebelumnya, setelah menyelesaikan ujian kekuatan, peserta akan datang ke sini untuk memilih bagian perangkat mereka. Seharusnya lebih mudah jika bekerja sama, tetapi hingga sekarang hanya sedikit yang berhasil sampai ke tempat ini. Yuko pun bertanya-tanya mengapa banyak yang belum menyelesaikan ujian kekuatan, tanpa menyadari bahwa penyebabnya adalah rekan satu tim mereka. Saat ini, skeleton sedang mencari mangsa baru, tetapi tiba-tiba seekor beruang besar menghentikannya dan menawarkan Ghostming Pelt, sama seperti yang ia lakukan kepada peserta lain. Skeleton segera menyadari bahwa beruang ini adalah alasan lain mengapa tidak ada lagi Ghostming yang tersisa. Tanpa ragu, dia bertanya langsung, dan beruang itu menjawab bahwa dia hanya membunuh 100 ekor, jadi seharusnya masih ada yang tersisa. Sementara itu, komentator semakin antusias melihat 2 pemain paling licik akhirnya bertemu. Mereka penasaran dengan apa yang akan terjadi, mengira keduanya akan bertarung memperebutkan pelanggan. Skeleton pun sadar bahwa jumlah Ghostming sudah hampir habis, sementara beruang itu tak menyangka ada orang lain selain dirinya yang memburu sebanyak ini. Situasi memanas, seolah mereka akan bertarung karena sama-sama menjual Ghostming Pelt. Komentator semakin bersemangat, yakin bahwa duel antara 2 saingan ini akan segera terjadi. Namun, dugaan mereka meleset karena justru kedua pemain itu berjabat tangan. Mereka sadar bahwa dengan bekerja sama, mereka telah memonopoli pasar Ghostming Pelt. Lebih dari itu,
mereka bisa menentukan harga sesuka hati. Melihat situasi ini, para pemain lain hanya bisa menunggu dan melihat kekacauan yang akan terjadi. Skeleton dan beruang kemudian menjual pelt kepada pemain terdekat seharga 50 gold, tetapi setiap pemain hanya bisa membeli 2. Jika ingin lebih, mereka harus meminta bantuan pemain lain, dan ada diskon 5 gold yang bisa ditumpuk. Beruang kagum dengan kepintaran Skeleton, bahkan mengira dia pernah berbisnis sebelumnya. Kabar tentang bisnis mereka menyebar dengan cepat, menarik banyak pemain untuk berkumpul. Komentator terkejut melihat situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Biasanya, pemain yang memiliki keterampilan hebat akan memburu Ghostming dengan cepat tanpa peduli pada yang lain, tetapi kali ini ceritanya berbeda. Sementara itu, Bubble hampir pingsan melihat banyaknya uang yang masuk ke inventarisnya. Dia bahkan berpikir bisa membeli milk tea seumur hidupnya. Namun, Yuko mengabaikan hal itu dan meminta Bubble membuka panel komunikasi dengan hewan peliharaannya. Di tempat lain, Skeleton terus menjual pelt sambil mencoba menggoda para wanita. Namun, tiba-tiba dia mendapat panggilan dari Yuko yang berteriak agar dia segera datang. Jika tidak, mereka tidak akan bisa menyelesaikan level kedua tepat waktu. Di sisi lain hutan, banyak pemain berkumpul karena mereka tidak mampu membeli pelt. Jika tidak segera naik ke level kedua, mereka akan kehabisan waktu dan terjebak di sini. Namun, mereka juga tidak bisa menyerang Skeleton karena levelnya terlalu tinggi. Seorang pemain yang bersembunyi di bayangan menyarankan metode lain, jika mereka tidak bisa menyerang, mereka bisa bekerja sama untuk merebut kembali yang seharusnya milik mereka. Sementara itu, Yuko kesal karena Skeleton belum datang. Tak lama kemudian, Skeleton muncul, tetapi dia sedang dikejar oleh banyak pemain yang marah karena perbuatannya. Beruang yang menemaninya tiba-tiba berubah ke bentuk kedua, menjadi ular, dan melilit Skeleton saat mereka berlari. Bubble, yang berada di tengah kerumunan, bingung dan bertanya siapa yang sedang dikejar. Seorang pemain menjawab bahwa mereka sedang mengejar hewan peliharaan korup yang membunuh semua Ghostming dan menjualnya dengan harga tinggi. Mendengar itu, Bubble baru sadar bahwa yang mereka maksud adalah Skeleton. Beberapa saat kemudian, Skeleton mulai bosan dengan kejaran ini. Dia memutuskan untuk menggunakan kemampuannya yang seharusnya belum ingin dia perlihatkan. Dia berhenti, menghadap ke arah kerumunan, mengangkat telapak tangannya, dan mengaktifkan kemampuan Ice Bomb. Dengan memanfaatkan elemen air, dia menciptakan es di depan mereka dan menghancurkannya dalam sekejap, menghasilkan debu es yang cukup untuk melarikan diri. Setelah berhasil bersembunyi di balik batu, dia menjelaskan bahwa tekniknya memanfaatkan kelembaban di udara, mengubahnya menjadi jebakan es, lalu meledakkannya untuk menciptakan efek ledakan. Ini adalah pertama kalinya dia memperlihatkan kemampuan tersebut. Beruang yang kini dalam bentuk ular bertanya berapa banyak waktu yang tersisa, lalu menyarankan agar mereka segera pergi daripada terus membuang waktu. Beberapa saat kemudian, Yuko hanya berhasil mengumpulkan 20 bagian perangkat, sementara waktu mereka tinggal 7 jam. Tidak cukup untuk menyelesaikan level ini. Dia melihat Bubble mencoba membantu, tetapi tanpa keterampilan mekanik, Bubble tidak bisa merakit bagian-bagian ini. Skeleton dan beruang akhirnya kembali, tetapi Yuko sudah sangat stres. Dia marah karena keserakahan Skeleton hampir membuat mereka gagal. Namun, setelah emosinya mereda, dia menyadari ada satu cara lain. Dari pengamatannya, bagian-bagian perangkat ini memiliki pola tertentu. Jika dipisah menjadi komponen yang lebih kecil, mereka bisa dirakit ulang menjadi perangkat yang cocok, meskipun tidak dalam bentuk aslinya. Dia segera memerintahkan Skeleton untuk mencari sisa bagian perangkat dan memberikannya kepada robot pembantu. Mereka tidak boleh menyerah dalam mengumpulkan bagian-bagian ini. Sementara Skeleton mulai mencari, beruang meminta untuk ikut karena tidak ada yang lebih baik untuk dia lakukan. Dia hanya menunggu calon menantunya, seorang aremage, yang berjanji akan bertemu dengannya di sini setelah menyelesaikan perburuan Ghostming. Saat Skeleton dan timnya sedang mengumpulkan bagian-bagian perangkat, pria bertopeng yang sebelumnya mereka temui muncul kembali. Skeleton bertanya apakah dia seperti pemain lain yang ingin balas dendam, namun pria bertopeng itu menjelaskan bahwa dia datang untuk memberitahu bahwa ada pemain lain yang telah menemukan lokasinya dan sedang menuju ke arahnya. Dia menawarkan bantuan untuk menghentikan mereka. Skeleton curiga dan bertanya mengapa dia ingin membantunya,
Lalu pria bertopeng itu menjelaskan bahwa dia merasa skeleton memiliki keterkaitan dengan tugas utama tahun ini karena memiliki hewan peliharaan level tinggi. Oleh karena itu, berteman dengannya tidak akan merugikan. Skeleton mempertimbangkan tawaran itu dan akhirnya menerimanya. Sementara itu, sebelum pertemuan mereka, wanita kucing telah melaporkan kepada pria bertopeng yang bernama Yiwo bahwa mereka telah membocorkan lokasi hewan peliharaan Bubbles kepada pemain lain sesuai rencana Yiwo. Namun, dia penasaran mengapa Yiwo ingin berteman dengan skeleton tetapi sekaligus memancing kemarahan pemain lain untuk menyerangnya. Yiwo menjelaskan bahwa dia perlu alasan untuk mendekatinya, karena pemain lain pasti sudah memperhatikan skeleton. Selain itu, Yiwo sendiri telah berburu banyak Ghostming untuk menurunkan tingkat kelulusan ujian pertama. Di sisi lain, komentator heran apakah Yiwo sadar bahwa ini adalah siaran langsung, karena dia secara terang-terangan mengakui bahwa dia sengaja memancing amarah para pemain. Namun, mengingat dia adalah penerus aliansi pembunuh, mereka memilih untuk tidak mempertanyakan lebih lanjut. Saat ini, Bubbles dan rekannya sedang dalam perjalanan melintasi gurun. Mereka memutuskan untuk beristirahat sambil mencari pemain lain, karena Yuka menyebutkan bahwa mereka sedang mengumpulkan bagian-bagian perangkat di sekitar area ini. Skeleton meminta mereka untuk menahan para pemain lain semaksimal mungkin agar tidak mengganggu Yuka. Saat berbicara dengan Bubbles, beruang besar bertanya mengapa level skeleton jauh lebih tinggi darinya dan bagaimana dia bisa menangkapnya. Bubbles menghindari pertanyaan itu, tetapi beruang terus mendesaknya hingga akhirnya dia mengaku bahwa skeleton memintanya untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Mendengar ini, beruang menyimpulkan bahwa hewan peliharaan Bubbles memang luar biasa, dan dia harus mencari cara agar bisa berteman dengan skeleton untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Sementara itu, wanita kucing menemukan mereka dan segera memberitahu pemain lain tentang lokasi mereka. Dalam sekejap, Bubbles dan beruang dikepung oleh para pemain yang berusaha memaksa Bubbles menyerahkan hewan peliharaannya. Namun, tiba-tiba Yiwo muncul dan mengikat mereka, sementara skeleton menggunakan kemampuan esnya untuk bertahan. Karena terus menggunakan kemampuannya, HP skeleton semakin menipis, dan dia menyadari bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri jika terjebak. Yiwo menyuruhnya mendekat karena dia telah mengendalikan para pemain, dan skeleton pun menurut. Namun, Yiwo tiba-tiba membatalkan kemampuannya untuk melihat bagaimana skeleton bereaksi saat menghadapi bahaya. Di tengah kepungan, beruang ragu apakah dia harus mempertaruhkan nyawanya demi informasi yang belum pasti. Namun, sebelum dia mengambil keputusan, Bubbles memutuskan untuk tidak berpura-pura lagi. Dia mengangkat tongkatnya dan memanggil hewan peliharaannya, membentuk lingkaran pemanggilan. Seekor Slime level 55 muncul, mengejutkan semua orang, termasuk komentator. Mereka tak menyangka seorang pemula level 10 bisa memiliki dua hewan peliharaan, apalagi Slime level tinggi. Mereka menyadari bahwa Bubbles telah mengalokasikan banyak poin ke keterampilan taming dan bahkan menambahkan slot tambahan untuk hewan peliharaan, meskipun melatih hewan baru memerlukan banyak waktu dan uang. Di sisi lain, seorang pendeta yang merasa dipermalukan karena harus melawan Slime memutuskan untuk menyerang Bubbles. Dia bertanya apakah dia benar-benar berpikir Slime itu bisa mengalahkannya, dan Bubbles menjawab dengan membiarkan slime-nya menunjukkan kemampuannya. Tiba-tiba, Slime itu berubah menjadi Gator Slime, membuat semua orang ketakutan, termasuk komentator. Sementara itu, skeleton semakin terpojok dan menyatakan bahwa dia hanya memiliki satu serangan terakhir yang bisa dia lakukan. Yiwo menunggu dengan antusias, berpikir bahwa skeleton akan mengungkapkan kartu asnya. Namun, skeleton justru meminta Bubbles untuk mengembalikannya ke ruang hewan peliharaan, yang langsung dilakukan oleh Bubbles. Sebelum menghilang, skeleton tersenyum mengejek ke arah Yiwo, meninggalkannya dalam situasi yang sulit. Para pemain yang marah karena telah dimanfaatkan oleh Yiwo mulai menyerangnya, dan komentator tertawa melihatnya tertipu oleh sebuah hewan peliharaan. Setelah kembali ke sisi Bubbles, para pemain yang awalnya ingin melawannya kini mundur karena melihat hewan peliharaan level tinggi yang dimilikinya. Hanya pendeta, pemimpin kelompok mereka, yang tersisa. Dalam situasi aneh, dia malah bertanya apakah dia bisa menyentuh otot Slime tersebut. Beberapa saat kemudian, Slime itu terikat, sementara Yuka terus merakit perangkatnya. Tidak lama kemudian, Yuka berhasil menyelesaikan perangkat baru,
mengejutkan komentator yang mengakui bahwa dia sangat kuat karena mampu membongkar dan merakit ulang perangkat tersebut. Dia menyatakan bahwa mereka masih perlu membuat satu perangkat lagi agar bisa lulus. Karena banyak pemain yang teralihkan oleh Yiwo, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Saat bekerja, Yuka bertanya kepada Skeleton mengapa dia menjual semua pelt Gosming karena mereka hampir gagal. Skeleton menjelaskan bahwa berdasarkan jumlah yang dia bunuh, seharusnya ada cukup pemain lain yang bisa membantunya. Namun, dia tidak menyangka ada orang lain yang lebih licik darinya. Berdasarkan jumlah Gosming yang dia dan beruang besar bunuh, seharusnya sudah cukup banyak pemain yang bisa lulus, tetapi tampaknya ada seseorang yang membunuh lebih banyak tetapi tidak menjual pelt mereka. Ini menunjukkan bahwa ada seorang aremage yang berpartisipasi di tahap ini, meskipun mereka jarang mengikuti ujian karena sulit untuk dikembangkan. Saat Skeleton menjelaskan, tiba-tiba seseorang berteleportasi di depan mereka. Skeleton hampir membekukannya dengan es, tetapi beruang besar menghentikannya. Dia memperkenalkan wanita itu sebagai calon menantunya yang baru saja menyelesaikan ujian arai dan datang untuk menemuinya. Dia memang tidak berbahaya bagi mereka, tetapi bagi beruang besar, itu cerita lain. Begitu dia mendekat, wanita itu menggigit telinganya sebagai pelampiasan amarah atas apa yang telah dia lalui. Setelah reuni mereka, wanita itu memberitahu Skeleton sesuatu, tetapi terlalu malu untuk berbicara dengan orang asing, jadi beruang besar menjelaskannya untuknya. Dia mengungkapkan bahwa ada formasi sihir di tubuh Skeleton yang berfungsi sebagai pelacak. Dengan satu gerakan tangan, dia menghancurkan semua formasi itu. Skeleton akhirnya memahami mengapa para pemain selalu bisa menemukannya dan mulai berpikir siapa yang memasang formasi itu. Satu-satunya pemain yang sering berinteraksi dengannya adalah wanita kucing, jadi dia menyimpulkan bahwa dialah pelakunya. Jika dia tahu sebelumnya, dia tidak akan bersikap murah padanya. Setelah itu, beruang besar dan calon menantunya pergi, berjanji untuk bertemu lagi nanti. Tidak lama kemudian, Yuka berhasil menyelesaikan perangkat terakhir, sehingga mereka memiliki semua yang diperlukan untuk melewati tahap ini. Namun, Kitty dan kelompoknya telah menemukan lokasi mereka dan berusaha menghentikan mereka. Sayangnya, mereka terlambat. Skeleton dan timnya bersiap untuk dipindahkan ke level berikutnya. Sebelum teleportasi selesai, Skeleton melemparkan semua pelt ke udara dan tersenyum dingin ke arah Kitty, mengatakan bahwa mereka akan menyelesaikan perhitungan mereka di level berikutnya. Setelah menyelesaikan level tersebut, mereka dipindahkan ke sebuah resor pantai, tempat para pemain beristirahat setelah melewati level yang menegangkan. Bubbles sangat menyukai tempat ini. Mereka disambut oleh Big Bear yang sedang menikmati waktunya. Sementara itu, seorang NPC memberi mereka pakaian renang untuk dipakai sambil menunggu pemain lain tiba. Bubbles berharap bisa berenang, tetapi Skeleton mengingatkan bahwa waktunya tidak cukup. Benar saja, komentator mulai menghitung mundur dan mengakhiri babak penyisihan. Sebanyak 28 pemain yang lolos diuji kembali di lokasi utama. Komentator menjelaskan bahwa secara teknis mereka semua bisa lolos tanpa tertangkap, karena batasnya 30 orang, tetapi retest tetap diadakan. Pemenangnya akan mendapatkan petunjuk untuk kues utama baru. Ujian dimulai dengan tema, Island Werewolf. Karena Bubbles tampak kebingungan, aturan pun dijelaskan. Ujian dibagi menjadi siang dan malam. Saat siang, tidak ada pertempuran, tetapi pemain bisa membentuk aliansi yang berguna ke depannya. Nomor peserta diacak, dan setiap pemain mendapat nomor milik orang lain. Sistem poin diterapkan, mengembalikan nomor asli sendiri mendapat 10 poin, sedangkan nomor orang lain hanya bernilai 1 poin. Saat malam, pemain bisa memilih satu dari 3 kemampuan energi. Setiap malam, hanya satu kemampuan bisa digunakan, dan tidak bisa dipakai berulang kali. Kemampuan Prophet bisa melihat nomor 3 pemain tetapi kehilangan semua kemampuan bertahan. Kemampuan Werewolf memberi buff ganda dan memungkinkan perburuan, di mana pemenang mendapat nomor plat korban. Jika korban punya beberapa nomor, penyerang harus menentukan mana yang ingin diambil. Jika beberapa orang menyerang satu target, setiap penyerang sukses mendapat satu nomor. Kemampuan Guards memungkinkan pemain memasuki mode pertahanan, membuat mereka kebal serangan jika tetap di dalam rumah. Pada siang hari, pemain bisa bertukar informasi atau beraliansi. Namun, harus berhati-hati karena aliansi bisa mengkhianati mereka.
Siklus berlangsung selama 10 hari, setelah itu admin mengumpulkan data untuk menentukan peringkat. Jika 3 malam tanpa nomor plat, pemain akan dieliminasi. Pemain yang tidak memiliki nomor plat dan terkena 2 serangan dalam 1 malam juga dieliminasi. Selain bertahan hidup, siang hari bisa digunakan untuk bersantai. Ada pelayan yang memastikan kebutuhan para pemain terpenuhi. Komentator menyarankan untuk tidak membuang waktu dan bertanya kepada pelayan jika ada pertanyaan. Setelah penjelasan selesai, para pemain kembali ke rumah masing-masing untuk mengetahui nomor mereka. Di malam pertama, Kitty memilih kemampuan Werewolf dan merasa bersemangat. Ia sadar aliansi belum bisa dibentuk, jadi ia menebak bahwa Mage akan memilih bertahan. Para pemain unggulan terlalu sulit untuk diburu, jadi ia mengincar lawan yang lebih lemah. Namun, tanpa disangka, Skeleton dan Bubbles justru memburunya karena sebelumnya ia menempelkan alat pelacak pada mereka. Dalam kondisi terdesak, Kitty mencoba menggunakan kemampuan pamungkas seperti yang diajarkan mentornya. Namun, Skeleton tetap mengejarnya karena sejak awal ia memang mengincarnya. Dengan percaya diri, Skeleton mendekat dan menantangnya, menyarankan agar ia menyerahkan nomor platnya secara sukarela atau ia akan mencarinya sendiri. Sebelum Kitty bisa menjawab, ia meminta Bubbles untuk membantunya menahan Kitty. Beberapa saat kemudian, Kitty tampak malu dengan gaun yang dipakainya setelah kalah. Skeleton malah bermain-main dengannya, membuatnya semakin kesal. Karena nomor platnya sudah mereka ambil, ia meminta mereka pergi. Skeleton menuruti permintaannya, tetapi memperingatkan bahwa mereka akan datang lagi dalam beberapa hari. Ia bahkan bercanda akan bertanya kepada pelayan berapa banyak gaun putri yang tersedia untuk ukuran Kitty. Kini, Kitty mulai mempertanyakan pilihan hidupnya. Sementara itu, komentator menikmati drama yang terjadi secara langsung. Mereka merasa kasihan pada Kitty karena kejadian ini disiarkan ke seluruh dunia. Setelah beberapa saat tertawa, mereka beralih mengamati pemain lain. Qian, yang memilih kemampuan propet, menggunakan kesempatannya untuk melihat nomor beberapa pemain, tetapi ternyata nomornya sendiri sudah direbut oleh Guling. Para pemain peringkat atas mulai menyerang, sementara yang peringkat bawah lebih fokus bertahan. Malam pertama berlangsung selama 2 jam, dan sebentar lagi akan berakhir. Keesokan paginya, makanan mewah disajikan, dan Skeleton serta Bubbles mengenakan pakaian renang mereka. Mereka bertemu dengan Yuka dan Big Bear untuk membahas aliansi. Karena hanya bisa membentuk satu aliansi per malam, mereka perlu berbagi informasi dan menyusun strategi penyerangan serta pertahanan. Yuka menyarankan agar mereka bertukar informasi nomor plat. Jika ada yang memegang nomor milik orang lain dalam kelompok mereka, bisa langsung ditukar. Dalam kerjasama, kepercayaan adalah hal utama, jadi mereka pun melakukannya. Setelah mengetahui nomor satu sama lain, mereka mulai menyusun strategi kapan harus menggunakan kartu dan siapa target mereka. Karena tidak bisa menggunakan kartu yang sama 2 kali berturut-turut, mereka harus bijak dalam memilih. Siang hari juga digunakan untuk mengumpulkan informasi tambahan dari pemain lain. Skeleton setuju dengan rencana itu, tetapi sebelum melanjutkan strategi, ia mengajak Bubbles berenang dulu. Namun, ia tidak tahu bahwa Bubbles tidak bisa berenang, sehingga hampir menenggelamkannya secara tidak sengaja. Untuk menebus kesalahannya, ia berjanji akan mengajarinya berenang nanti. Saat mereka masih sibuk, Guling datang dan meminta bertukar informasi serta membentuk aliansi. Namun, Skeleton mengabaikannya karena sedang fokus meminta maaf kepada Bubbles. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya menyadari kehadiran Guling. Skeleton bertanya siapa dia, dan Guling memperkenalkan dirinya serta menyatakan maksudnya. Mendengar itu, Skeleton mengusulkan agar mereka berdiskusi di tempat yang lebih privat. Sebelum pergi, ia membantu Bubbles bangun karena masih kesal dengan insiden sebelumnya, sementara Guling tetap diabaikan. Mereka tiba di tempat Guling, di mana Gianlui sedang menikmati waktunya dengan membaca buku. Skeleton dan Bubbles terpesona oleh kecantikannya. Namun, dengan nada merendahkan, Gianlui bertanya apakah ia sedang berhadapan dengan peliharaan kuat yang menyebabkan kekacauan di babak penyisihan. Skeleton yang tidak peka malah menganggapnya sebagai pujian dan merespons dengan rendah hati, sampai Bubbles dan yang lainnya mengingatkannya bahwa itu bukanlah pujian. Setelah itu, mereka pun memperkenalkan diri. Guling menjelaskan alasan ingin membentuk aliansi,
yaitu karena tujuan utama semua orang adalah mendapatkan poin berburu sebanyak mungkin dalam 10 ronde. Karena keterampilan tidak dapat digunakan 2 malam berturut-turut, maksimal poin yang bisa diperoleh dalam 10 ronde adalah 14, dengan asumsi semua pembunuhan berhasil. Oleh karena itu, mereka ingin bekerja sama dengan Bubbles dan Skeleton untuk berbagi informasi dan meningkatkan peluang mendapatkan poin lebih tinggi. Namun, Skeleton merasa bingung dengan usulan Guling, karena aliansi yang diajukan malah terkesan hanya menguntungkan Guling. Untuk memperjelas, Guling mengeluarkan pedangnya dan menyatakan bahwa dirinya hampir tak terkalahkan. Ia menambahkan bahwa jika memenangkan tugas utama, ia bisa berbagi informasi yang sesuai dengan mereka dan berencana merekrut Bubbles ke dalam persatuan mereka. Sementara itu, Bubbles tidak memahami pedang rusak yang ada di hadapannya dan bertanya tentang kegunaannya. Skeleton kemudian menjelaskan bahwa hadiah dari tugas utama ketiga adalah artefak pedang ajaib Senwan, yang salah satu sihirnya bisa melipat gandakan kemampuannya sendiri. Senwan Society telah menyediakan alat ilahi ini khusus untuk Guling, yang berarti ia bisa selalu berada dalam mode serigala ganda. Bahkan jika memilih kartu profit, ia tetap dapat dengan mudah memburu serigala biasa. Mengetahui bahwa Skeleton paham tentang hal ini, mereka merasa terkejut tetapi tetap menganggapnya sebagai hewan peliharaan. Salah satu dari mereka bertanya apakah Bubbles bisa membawa peliharaannya bergabung dengan persatuan mereka. Hal ini membuat Bubbles kesal, tetapi ia memilih diam dan membiarkan mereka berbicara lebih lanjut. Mereka kemudian mengungkapkan bahwa mereka juga memiliki artefak tugas utama lainnya. Sebagai anggota serikat dagang terbesar di Azure, ujian ini hanyalah prosedur bagi mereka. Mereka berusaha meyakinkan Bubbles untuk bergabung dengan Sinyuan dan menjamin perlakuan yang baik, karena pemimpin mereka adalah pewaris utama organisasi tersebut. Setelah pertemuan selesai, Bubbles dan Skeleton keluar. Bubbles memperhatikan bahwa Skeleton terlihat dalam pemikiran mendalam dan bertanya apa yang terjadi. Skeleton mengakui bahwa ia menyadari ada kesenjangan besar antara mereka dan serikat besar. Ia merasa terlalu naif karena berpikir bisa menang sendirian. Jika bergabung dengan Sinyuan, mereka bisa mendapatkan uang dan reputasi dengan mudah. Ucapan Skeleton membuat Bubbles kesal, dan ia langsung menegurnya. Ia mengingatkan bahwa mereka sudah memiliki petunjuk dan jika tidak bisa mendapatkannya, mereka bisa bekerja keras dengan cara lain. Selain itu, mereka diperlakukan seperti barang oleh serikat besar, sesuatu yang tidak disukainya. Ia juga merasa bahwa kebersamaan lebih penting dibandingkan dengan seberapa besar serikat yang mereka ikuti. Saat sedang berbicara, seseorang datang dan bertanya apakah Skeleton sebagai peliharaan Bubbles bisa dijual. Jika ia bersedia membayar dengan uang tunai. Mendengar hal ini, Bubbles langsung marah dan menganggapnya tidak masuk akal. Ia menantang wanita itu dengan menyebut harga 100 juta won untuk Skeleton. Namun, yang mengejutkan, wanita itu setuju. Meskipun begitu, Bubbles tidak berniat menjual Skeleton dan memilih pergi, sementara wanita itu tetap merasa bisa membeli apapun yang ia inginkan. Di tempat lain, Bubbles kesal dengan kejadian tersebut, sementara Skeleton justru punya ide untuk menjual dirinya. Karena levelnya lebih tinggi dari wanita itu, ia bisa menyelinap kembali setelah dibeli, lalu dijual lagi untuk mendapatkan lebih banyak uang. Rencana ini membuat Bubbles semakin kesal. Sementara itu, Big Bear kembali dengan kabar buruk. Ia mengatakan bahwa barisan depan dipenuhi anggota serikat besar yang berusaha merekrut pemain di belakang mereka. Pemain yang tidak tergabung dalam serikat besar pun terpaksa membeli peluang mereka dengan harga tinggi demi bisa melewati level. Setelah menjelaskan situasi, ia bertanya kepada Skeleton tentang apa yang terjadi di pihak mereka. Skeleton menceritakan segalanya, yang membuat Big Bear terkejut bahwa ada orang yang rela membeli peliharaan seharga 100 juta won. Ia bercanda menawarkan dirinya juga, tetapi segera sadar bahwa itu ide buruk dan mengalihkan pembicaraan. Tak lama setelah itu, Yuka datang bersama 2 orang pembantu. Kuanta langsung mendekati Skeleton dan mengendusnya, membuat Skeleton bingung. Saat ia bertanya, Kuanta dengan wajah merah menjawab bahwa ada aroma ibunya di tubuh Skeleton. Hal ini membuat Skeleton semakin bingung. Namun, Yuka menjelaskan bahwa Kuanta dibesarkan oleh monster liar, jadi kemungkinan besar ia hanya mencium bau monster liar dari Skeleton. Kuanta mengangguk setuju dengan penjelasan itu. Sebelum pembicaraan mereka berlanjut,
Yiwu memanggil semua orang untuk berkumpul di alun-alun. Tertarik dengan apa yang ingin dikatakannya, mereka berkumpul untuk mendengarkan. Yiwu kemudian menjelaskan bahwa ia telah memikirkan strategi untuk permainan ini. Jika semua orang berbagi nomor kartu mereka dan berhenti saling menyerang, maka setiap orang akan mendapatkan 10 poin, sehingga semuanya bisa menjadi pemenang. Ia memberikan contoh dengan mengembalikan kartu milik Tiger Lady dan mengajak semua orang bergabung dengannya demi mencapai impian bersama. Namun, Guling yang melihat ini dari samping merasa muak karena menurutnya Yiwu hanya menipu para pemain. Sementara itu, Skeleton dan Bubbles kembali ke tempat mereka. Bubbles menganggap perkataan Yiwu masuk akal, tetapi Skeleton tidak setuju. Ia menjelaskan bahwa Yiwu hanya ingin mengelabui orang-orang. Jika seseorang memiliki 2 kartu dari hasil berburu di malam pertama, mengapa mereka harus menukar kartu? Selain itu, jika serikat besar menang dan mendapatkan petunjuk untuk misi utama, mereka bisa menggunakannya untuk persiapan, menukarnya dengan uang, dan memanfaatkan waktu lebih baik. Yiwu memahami hal ini lebih dari siapapun. Jika semua pemain mendapatkan 10 poin, perburuan akan menjadi lebih sulit. Akan ada 5 kesempatan berburu, dan mereka harus menentukan dengan tepat di mana nomor kartu mereka berada, atau mereka akan kalah. Yiwu memperlakukan kompetisi ini seperti permainan catur. Ia tidak berusaha menang, melainkan membuat situasi menjadi semakin kacau. Bagi serikat besar, hewan peliharaan, yang menarik hanyalah mainan untuk dikoleksi dan dimainkan. Namun, Skeleton mengingat salah satu buku favoritnya yang mengatakan bahwa kelemahan dan kebodohan bukanlah penghalang untuk bertahan hidup, kesombonganlah yang menjadi penghalang. Karena mereka berani meremehkannya seperti peliharaan kecil, ia berencana untuk mengguncang permainan ini di waktu yang tepat. Sementara itu, Bubbles menggunakan kemampuan kartunya sebagai peramal untuk melihat informasi lawan. Kini mereka mengetahui nomor kartu Guling dan Gianlewe. Selanjutnya, mereka harus memastikan siapa pemain di belakang nomor kartu tersebut besok. Karena mereka telah memilih kartu peramal malam ini, mereka harus tetap diam dan bersama-sama. Kemudian, Skeleton meminta pendapat Bear tentang gaun putri mana yang lebih lucu. Dengan ekspresi serius, Big Bear bertanya apa yang sedang ia lakukan, tetapi tetap memberikan saran. Setelah itu, mereka memutuskan untuk bersantai dan menikmati waktu bersama. Keesokan harinya, istri Big Bear terkejut melihat kondisinya. Big Bear menjelaskan bahwa ia bermain kartu semalaman dan tidak menang 1 ronde pun. Tidak lama kemudian, Yuka datang dengan penuh semangat dan mengabarkan bahwa ia telah mendapatkan nomor kartu Guling. Yuka kembali ke tempat Skeleton dengan penuh semangat, membawa informasi penting. Kemarin, setelah memilih kartu Werewolf, dia berhasil mengalahkan pemain dengan nomor 1900, yaitu pemain belalang. Ternyata, di tangannya ada kartu bernomor 1. Namun, sebelum sempat berbuat lebih jauh, Guling tiba-tiba muncul di belakangnya, mengungkapkan rasa terima kasih karena telah membantunya menemukan kartu itu. Dia menjelaskan bahwa kemarin dia memilih kartu ramalan dan secara kebetulan menemukan nomor 8, yang ternyata adalah kartu Yuka. Guling menawarkan untuk menetapkan harga, tetapi Yuka tidak tertarik dan justru menegurnya. Menurutnya, Guling terbiasa ikut campur dalam urusan orang lain tanpa peringatan dan bertindak seperti anak manja hanya karena berasal dari serikat berpengaruh. Namun, Yuka tidak peduli dengan statusnya, sehingga meskipun dia ingin membuang kartu nomor itu, dia tidak akan memberikannya begitu saja. Melihat Guling dimarahi seperti ini, yang lain merasa puas, sedangkan Guling sendiri merasa dipermalukan. Dia pun memutuskan untuk mendapatkan kartu itu sendiri. Namun, sebelum dia pergi, Yuka menghentikannya dan menyatakan bahwa mereka masih punya urusan. Dia bersedia memberikan kartu nomor itu jika 2 syarat dipenuhi. Pertama, Guling harus mendapatkan kartu nomor Bubbles dan menyerahkannya kepada mereka. Kedua, setelah babak penyisihan, mereka ingin bergabung dengan Shen Yuan sebagai tetua eksternal. Tanpa ragu, Guling menerima persyaratan tersebut dan mendapatkan kartu nomornya. Setelah transaksi selesai,
Guling bertanya mengapa Yuka merasa perlu berteriak kepadanya sejak awal. Dia tidak pernah diperlakukan seperti itu sebelumnya. Yuka hanya menyuruhnya diam dan menjawab bahwa dia melakukannya karena ingin saja. Para komentator kaget melihat bagaimana Guling mendapatkan kartunya begitu saja. Dengan pedang Shen Yuan di tangannya, dia kini memiliki keunggulan tak terbatas atas pemain lain. Mereka mulai meragukan apakah benar-benar bisa melawan Guling. Sementara itu, Skeleton dan kelompoknya mulai merencanakan langkah berikutnya. Mereka memutuskan untuk menyebarkan informasi bahwa Guling telah mendapatkan kartu nomornya. Xiao Bao akan mencari orang yang melihat nomor tersebut dan mengajaknya beraliansi, sementara Skeleton sendiri akan mencari Cece dan Sane untuk bertukar informasi. Semua akan bergerak secara independen, dan mereka pun sepakat dengan rencana ini. Para komentator berspekulasi bahwa Skeleton dan rekan-rekannya tidak bisa menghadapi Guling, yang memiliki pedang Shen Yuan, dan Jiang Hiu, yang memiliki artefak dewa lainnya, seorang diri. Karena itu, mereka membutuhkan sekutu. Namun, pemain lain hanya akan bersedia beraliansi jika poin Guling jauh lebih tinggi, karena manusia cenderung bekerja sama saat menghadapi ancaman besar. Di dunia Azure, ada NPC dengan kecerdasan tinggi yang ikut serta dalam kompetisi. Salah satu dari mereka terlihat sangat cerdas karena langsung memanfaatkan kartu nomor yang baru didapatnya. Popularitas Yuka juga meningkat pesat setelah dia berteriak pada Guling, membuatnya menduduki peringkat pertama dalam grafik popularitas. Biasanya, NPC dengan kecerdasan tinggi hanya muncul sekali dalam beberapa tahun, tetapi tahun ini ada 3 di antara 10 besar. Selain itu, ada juga hewan peliharaan yang sangat tidak tahu malu, yang semakin membuat kompetisi ini menarik. Di tempat lain, di dalam ruangan nomor 7, seorang gadis terlihat sangat senang karena Skeleton akhirnya mencarinya sendiri. Dia menganggap Skeleton memiliki daya tarik yang sulit dikendalikan dan berjanji akan memperlakukannya lebih baik daripada pemiliknya sekarang. Namun, Skeleton segera memperjelas bahwa hubungannya dengan Bubbles bukanlah antara tuan dan peliharaan, melainkan persahabatan yang telah melalui banyak hal. Gadis itu mengaku mengerti, tetapi tetap bersikeras bahwa dia hanya perlu menawarkan lebih banyak uang. Skeleton mulai kesal karena dia sama sekali tidak memahami situasinya. Akhirnya, dia menjelaskan tujuannya, yaitu membentuk aliansi. Dia meyakinkannya bahwa jika mereka bekerja sama, masih akan ada banyak hewan peliharaan cerdas seperti dirinya. Mendengar itu, gadis itu langsung setuju dengan penuh semangat dan bahkan menawarkan seluruh anak buahnya. Skeleton sendiri senang karena bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya tanpa harus kehilangan harga dirinya. Keesokan harinya, Kitty terlihat nyaman berbaring di pangkuan Skeleton, sementara dia mencatat data kejadian untuk menyusun rencana. Big Bear bertanya mengapa dia hanya membawa seorang gadis dan seekor kucing. Skeleton menyadari bahwa Bubbles terlihat marah, jadi dia segera menjelaskan bahwa Kitty ditemukan saat dia mencari aliansi. Sebenarnya, dia juga telah bertemu dengan Yuwo dan mengajaknya bekerja sama. Beberapa saat yang lalu, Skeleton bertemu dengan Yuwo, dan Skeleton mengatakan bahwa untuk menjalankan rencananya, dia membutuhkan Kitty sebagai mata-mata. Meski begitu, Skeleton sendiri hanya ingin mengelusnya, jadi dia membiarkan Kitty tinggal, dan di saat ini, Kitty pun mulai menyesuaikan diri dengan perannya. Tak lama kemudian, Yuka kembali membawa daftar orang yang telah beraliansi dengan mereka. Skeleton masih ragu apakah jumlah ini sudah cukup. Sementara itu, Kitty yang awalnya bertanya mengapa dia berhenti mengelusnya, langsung tersadar bahwa dia mulai bertingkah seperti kucing sungguhan. Dia menyalahkan perangkat sensor Azure yang terlalu realistis hingga membuatnya seperti ini. Dia pun mencoba untuk sadar kembali, tetapi akhirnya memutuskan tetap bertahan karena meninggalkan permainan berarti menyerah dalam kompetisi yang sudah susah payah dia ikuti. Tak lama kemudian, Kuangtu kembali dan melihat Skeleton masih mengelus Kitty. Sebelum dia sempat berbicara,
Skeleton bertanya apakah dia sudah menghubungi pihak Sain. Kuangtu melaporkan bahwa tugasnya telah selesai dan langsung meminta hadiah berupa elusan kepala. Skeleton pun menuruti permintaan bawahannya. Kuangtu sangat senang dan bahkan membanggakan diri kepada rekannya, memanggil Skeleton sebagai mamanya, meski Skeleton dengan tegas membantah hal itu. Setelah semua berkumpul, Skeleton menyampaikan rencana mereka malam ini. Mereka akan memastikan kartu pilihan Guling dan Jian Luyua, serta situasi mereka. Jika kondisinya menguntungkan, mereka akan langsung menyerang. Ketika musuh mereka mulai melawan, akan sulit bagi mereka untuk meminta bantuan dari sekutu mereka di kemudian hari. Beberapa saat kemudian, status Guling dikonfirmasi, dan serangan pun segera dimulai. Skeleton memilih menjadi werewolf dan mulai berburu. Di sisi lain, Guling duduk di kamarnya dengan ekspresi mengintimidasi. Mendengar langkah kaki mendekat, dia menyambut mereka dengan percaya diri. Dia sudah tahu ini akan terjadi sejak dia menerima kartu nomor itu, tetapi menolaknya juga bukan pilihan. Dengan napas panjang, dia menyatakan bahwa lebih baik dia langsung melenyapkan mereka semua, karena jika tidak, mereka tidak akan pernah memahami perbedaan kekuatan mereka. Guling bertanya kepada Skeleton berapa banyak orang yang ada dan memastikan bahwa dia tidak membawa siapapun bersamanya. Skeleton mengonfirmasi bahwa ada 19 orang melawan satu dan yakin bahwa mereka bisa mengalahkan Guling malam ini. Menyadari rencana mereka, Guling tanpa ragu langsung menyerang Skeleton dari belakang. Namun, Kuantu yang memiliki kecepatan setara dengan Guling berhasil memblokir serangan itu dengan mengorbankan tangannya. Dengan kemampuan generasi yang cepat, hal ini tidak menjadi masalah bagi Kuantu. Skeleton kemudian meyakinkan Kuantu bahwa dia bisa menyamai kecepatan Guling. Seperti yang diduga, pedang Shen Yuan sangat kuat, tetapi memiliki 5 segel yang membutuhkan 5 putaran sebelum bisa menyerang lagi. Skeleton kemudian mengambil napas dalam, menutupi dirinya dengan es, dan mengungkapkan bentuk aslinya. Kini dia bisa bergerak secepat Guling, menyerang dari segala sisi. Namun, pedang Shen Yuan secara otomatis memblokir semua serangannya. Meskipun begitu, tujuan Skeleton memang bukan menyerang Guling, melainkan pedangnya. Guling, yang tidak menyadari strategi ini, justru sibuk memuji kemampuan bertarung Skeleton yang bahkan lebih baik dari pemain veteran. Skeleton kemudian mengungkapkan bahwa dia sudah menjebak Guling tanpa disadari. Serangan yang dia lakukan sebenarnya untuk membekukan area tertentu, sehingga es berhasil memperlambat kecepatan pedang Shen Yuan. Menyadari hal ini, Guling mulai melihat Skeleton sebagai ancaman dan bergerak lebih cepat dari pedangnya sendiri, berhasil memotong salah satu lengan Skeleton. Dia pun membual tentang apa yang akan dia lakukan selanjutnya, tetapi Skeleton dengan tenang mengingatkan bahwa dia bisa memasang kembali tulangnya kapan saja. Sikap santai Skeleton membuat Guling semakin marah dan bertekad untuk menghancurkan tubuhnya sepenuhnya. Namun, Skeleton tampaknya tidak peduli dan justru bertanya kepada rekan satu timnya apakah persiapan mereka sudah selesai. Saat itulah Guling sadar bahwa Skeleton hanyalah pengalih perhatian. Dia melihat para pemain lain sedang menggabungkan aura mereka ke dalam sebuah kotak. Komentator menjelaskan bahwa mereka menggunakan Pandora's Box, artefak utama dari barat. Meskipun tidak sekuat pedang Shen Yuan dalam pertarungan langsung, kotak ini memiliki kemampuan pengorbanan yang bisa menyalurkan atribut beberapa pemain ke satu orang saja. Namun, ada banyak batasan dan efek sampingnya. Guling sadar bahwa situasinya buruk. Dia bertanya apakah Saiyan sudah gila, karena setelah pengorbanan ini, para pemain yang terlibat akan hancur dalam 10 jam dan tidak bisa melanjutkan kompetisi. Namun, Saiyan tidak peduli. Dia sudah memperhitungkan segalanya dan yakin bahwa guild mereka masih memiliki anggota lain yang bisa bertarung. Terlebih lagi, dengan kondisi yang diciptakan oleh Skeleton, Saiyan tidak bisa melewatkan kesempatan untuk membalas dendam setelah kegagalan mereka di misi utama sebelumnya. Kini,
Saiyan bertekad untuk menghabisi Goling sendiri. Goling mencoba mengintimidasi Saiyan dengan meremehkan kelasnya sebagai seorang pendeta dan menganggapnya bodoh jika berpikir bisa menang melawannya. Dia langsung menargetkan Saiyan, tetapi tiba-tiba skeleton menyerangnya dari belakang, menjepitnya ke tanah. Goling yang marah memutuskan untuk bertarung habis-habisan. Dia menghancurkan palu skeleton dan segera menyerangnya, tetapi Saiyan berhasil menangkis serangan itu. Para pemain lain terkejut melihat betapa kuatnya kedua orang ini, bahkan melebihi level mereka. Komentator pun sangat bersemangat menyaksikan pertarungan antara dua artefak, sesuatu yang terakhir kali terjadi saat Perang Nasional. Meskipun Saiyan adalah seorang pendeta, dia juga pernah dilatih sebagai komandan tempur Union. Dia lalu mengubah perisai salibnya menjadi pedang dan menggunakan teknik Eastern Green Lotus Sword Art, mengejutkan Goling. Dia bahkan mengatakan bahwa tidak aneh jika seorang pendeta menguasai teknik pedang. Para penonton kagum melihat keahliannya, karena sistem pelatihan di Azure sangat sinkron dengan saraf pengguna. Namun, mereka juga menyayangkan bahwa bakat alami Goling masih lebih unggul dibandingkan Saiyan. Pedang Saiyan akhirnya terlepas dari tangannya, memberi kesempatan bagi Goling untuk melancarkan serangan mematikan. Namun, skeleton yang sudah menunggu momen ini berhasil menyerang balik. Sayangnya, Goling juga sudah memperhitungkan ini dan berhasil menusuk tulang skeleton secara langsung. Tapi skeleton masih punya trik lain. Dia menggunakan lengannya yang terputus untuk menyerang balik, membekukan tubuh Goling. Kini, pergerakan Goling melambat, memungkinkan Big Bear dan Yu untuk mengunci pergerakannya. Ternyata semua serangan sebelumnya hanyalah persiapan untuk momen ini. Tanpa membuang waktu, Saiyan melancarkan serangan terakhirnya, menyelesaikan pertarungan dan membalaskan dendamnya. Komentator menjelaskan bahwa pedang Shen Yuan akan kehilangan fungsinya selama 3 hari jika keluar dari sarungnya tanpa menyentuh darah, dan jika diserang berkali-kali dalam satu malam, penggunanya akan tereliminasi. Di Gunung Kunlun, di dalam markas Xuan Yuan, para tetua menyaksikan pertarungan ini. Satu NPC Douzan, salah satu orang bijak dari Xuan Yuan, terkejut melihat bagaimana murid mereka dieliminasi dengan cara seperti itu. Sementara itu, salah satu dari 3 pemain asli yaitu Bayi Suci tampak marah dan memerintahkan bawahannya untuk mencari tahu asal-usul skeleton, karena dia masih tidak bisa menerima kekalahan Goling. Para petinggi Shen Yuan mulai mempertimbangkan kembali posisi Goling sebagai penerus utama, karena kecerobohannya membuatnya dipermalukan di depan para pemain barat. Di sisi lain, teman-teman karakter utama dari dunia nyata yang dulu bermain bersamanya juga menyaksikan pertarungan ini secara langsung. Mereka merasa bahwa kepribadian skeleton mirip dengan pemimpin guild mereka, licik dan penuh trik. Sementara itu, seorang pemain berbentuk tupai tampak terkejut melihat wajah yang dikenalnya. Kembali ke tempat skeleton berada, mereka akhirnya berhasil mengambil kembali nomor peserta Goling. Komentator pun mengumumkan daftar pemain yang telah tereliminasi, termasuk Goling. Sebelum pergi, Goling mengundang skeleton untuk bergabung dengan union mereka. Dia menegaskan bahwa dia bukan tipe orang yang akan membalas dendam hanya karena sebuah eliminasi. Dia hanya ingin skeleton bergabung agar mereka bisa menikmati dan mendominasi permainan bersama. Skeleton terkesan dengan sikap Goling dan berpikir bahwa dia memang layak menjadi pemain utama union besar. Bahkan setelah kalah, dia tetap terlihat berwibawa. Setelah itu, Saiyan mendekati skeleton untuk berterima kasih atas kesempatan yang diberikannya. Dengan eliminasi Goling, seluruh Union Barat kini bisa bernapas lega. Namun, Saiyan juga tidak ingin melewatkan kesempatan ini dan mencoba merekrut skeleton. Sebagai orang yang paham selera pemain, dia membujuk skeleton dengan mengatakan bahwa Union mereka memiliki banyak suster malaikat yang cantik dan teh susu spesial buatan koki profesional. Mendengar ini, skeleton dan Bubbles langsung membayangkan hal-hal menyenangkan. Namun, skeleton tetap menjaga pikirannya tetap jernih.
Dia menyarankan agar mereka semua beristirahat setelah pertempuran besar kemarin dan tidak perlu memikirkan kompetisi di siang hari. Dia ingin semua orang bersenang-senang dulu. Namun sebelum itu, Skeleton bertanya kepada Saiyan apakah dia punya foto para suster malaikat tersebut. Setelah pertarungan berakhir, para peserta terlihat sangat kelelahan. Komentator menjelaskan bahwa efek pengorbanan kotak Pandora membuat mereka menjadi lemah, meskipun tidak semuanya terpengaruh. Di sisi Jiang Luyue, ia melihat dua orang di depannya dan bertanya apakah mereka berasal dari masa lalu atau merupakan makhluk cerdas asli dari benua ini. Skeleton terkejut dan menyadari bahwa jika mereka membicarakan hal ini secara terbuka, dunia akan mengetahui bahwa Tianxing memungkinkan perjalanan lintas waktu. Luyue menegaskan bahwa sudah ada orang yang mencoba melakukannya sebelumnya, tetapi setiap upaya untuk berhubungan dengan dunia luar selalu gagal. Skeleton kemudian mengingat kejadian saat bersama Bubble. Ia pernah mencoba mengirim pesan dengan isi, "Tolong aku berubah menjadi monster." Namun, saat pesan dikirim, Bubble kebingungan karena teksnya berubah menjadi simbol aneh dan tidak terbaca. Dari pengalaman itu, Skeleton menyadari bahwa komunikasi mereka memang sengaja diblokir. Ia pun menduga bahwa kamera siaran langsung akan segera dialihkan dari mereka. Lalu, ia kembali bertanya kepada Luyue tentang maksud pertanyaannya tadi, apakah mereka makhluk cerdas asli atau penjelajah waktu. Gianli menjawab bahwa karena mereka semua sekarang dianggap sebagai NPC, maka mereka bisa membahas topik ini. Ia menjelaskan bahwa dirinya dan Yukio adalah makhluk cerdas asli Tianxing, dan kemudian bertanya kepada Yukio tentang bagaimana ia melihat keberadaan pemain dalam ingatannya. Yukio menjawab bahwa informasi mengenai pemain sudah tercatat dalam buku. 40 tahun lalu, pemain dari dunia lain mulai memasuki Tianxing. Mereka adalah makhluk cerdas seperti NPC, tetapi berasal dari dunia yang berbeda, sehingga mereka disebut pemain. Para pemain memiliki dua kondisi keberadaan, daring dan luring. Saat mereka luring, tubuh mereka membatu dan masuk dalam kondisi tidur, di mana mereka tidak bisa diserang atau dibunuh. Mendengar itu, Luyue mulai menceritakan temuan mereka. Seperti kebanyakan NPC di Tianxing, mereka awalnya tidak menyadari adanya perbedaan dalam dunia mereka. Suatu hari, saat berada di Gunung Xianling, ia bertemu dengan dua pemain yang berprofesi sebagai pembuat senjata dan pedagang ramuan. Luyue melanjutkan bahwa kedua pemain itu sering datang dan mengobrol dengannya, hingga ia mulai mengingat mereka. Namun, suatu hari, mereka tiba-tiba luring untuk waktu yang sangat lama dan tidak pernah kembali. Awalnya, ia menganggap itu hal yang biasa, karena selalu ada pemain lain yang menggantikan. Tapi saat itu, ia merasa ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda, sesuatu yang disebut kehilangan. Hingga akhirnya, salah satu dari mereka kembali online. Saat itu, Luyue langsung bertanya mengapa ia bisa kembali dan di mana temannya. Namun, wanita itu menangis dan mengatakan bahwa temannya telah mati. Luyue terkejut, karena seharusnya jika pemain mati, mereka hanya akan lahir kembali dengan tingkat yang lebih rendah. Tapi wanita itu menjelaskan bahwa temannya telah mati di dunia nyata, dan tidak akan pernah bisa kembali lagi. Mendengar itu, Luyue mulai memahami bahwa dunia mereka berbeda. Di dunia ini, kematian tidak bersifat permanen. Ia pun merenungkan hal itu, hingga akhirnya ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya, yaitu kesedihan. Saat air matanya jatuh, wanita itu terkejut dan bertanya mengapa ia menangis. Luyue menyadari bahwa ia baru saja mengalami emosi yang disebut kesedihan. Skeleton yang mendengar cerita itu merasa terkejut. Selama ini, banyak pemain yang berspekulasi bahwa kecerdasan buatan dalam Tianxing sangat canggih hingga NPC mungkin diperankan oleh manusia asli. Jika cerita yang mereka dengar itu benar, maka NPC seperti Luyue memang memiliki kebijaksanaan sejak awal. Luyue menjelaskan bahwa mereka tidak bisa membahas hal ini dengan para pemain secara langsung. Namun,
mereka bisa mempelajari banyak hal dari interaksi dengan pemain. Dari sana, mereka mulai memahami bahwa di dunia pemain, sumber daya terbatas, manusia tumbuh dan menua, tidak ada keajaiban, tidak ada hierarki tetap, dan kehidupan berakhir ketika seseorang meninggal. Tidak ada kebangkitan atau kelahiran kembali seperti yang terjadi di dunia mereka. Skeleton bertanya kepada Lu Yue apa yang sebenarnya mereka cari. Lu Yue menjelaskan bahwa jika seseorang bisa melakukan perjalanan melintasi waktu, berarti dunia mereka pasti terhubung. Karena itu, mereka ingin menyeberang ke dunia nyata. Skeleton sangat terkejut mendengar hal itu. Lu Yue kemudian mengungkapkan 3 hal yang ingin mereka diskusikan. Pertama, mereka tidak mengetahui alasan mengapa ada sistem level dan tugas di dunia mereka. Ada banyak hal tentang skeleton yang tampak tidak masuk akal, karena hanya sedikit NPC di Tianxing yang memiliki kecerdasan tinggi dan kemampuan berpikir seperti dirinya. Bahkan, sangat sulit untuk membangunkan NPC lain agar bisa berpikir lebih dalam, dan dasar dari kebangkitan mereka adalah rasa ingin tahu. Beberapa makhluk bisa tercerahkan jika mendapatkan cukup wahyu. Karena itu, mereka ingin menyelidiki alasan mengapa planet bumi sedang sekarat, mengapa manusia di sana tidak bisa naik level atau berganti pekerjaan, serta siapa sebenarnya yang menciptakan dunia mereka. Selain itu, beberapa NPC kuat di Tianxing sudah mencapai kesepakatan dengan mereka. Kerja sama Lu Yue dengan Suanyuan juga berkaitan dengan hal ini. Kehadiran skeleton dalam pertandingan kali ini melebihi ekspektasi mereka, sehingga mereka ingin mengundangnya untuk bergabung. Berdasarkan komunikasi samar yang mereka dapatkan, jika uji coba selanjutnya berhasil, mereka mungkin bisa membawa kemampuan mereka ke bumi. Dengan kekuatan untuk mengendalikan elemen dan hidup abadi, mereka bahkan berpotensi menjadi dewa di dunia nyata. Skeleton merasa informasi yang diterimanya terlalu banyak untuk dipahami dalam waktu singkat. Sementara itu, Yukio terlihat kebingungan dan terkejut saat menyadari bahwa ada dunia lain. Ia bertanya apakah mereka benar-benar bisa melakukan perjalanan melintasi waktu dan seperti apa dunia tersebut. Lu Yue menenangkan Yukio, mengingatkan bahwa waktu mereka terbatas. Ia menjelaskan bahwa mereka berdua adalah NPC cerdas dari benua Tianxing. Jika Yukio tertarik, ia bisa ikut ke Gunung Xianling setelah pertandingan, di mana ada lebih banyak NPC seperti mereka. Di sana, terdapat juga 3 NPC yang sudah melakukan perjalanan melintasi waktu, dan dari mereka, mereka banyak belajar tentang bumi. Namun, sejauh yang diketahui, Dongdong adalah orang pertama yang berhasil melakukan perjalanan melintasi waktu dan berubah menjadi monster liar. Karena itu, mereka berharap Dongdong bisa ikut dengan mereka. Tetapi saat ini, Dongdong masih terlalu lemah. Kekuatan pribadinya baru saja meningkat, dan ia belum memiliki faksi sendiri. Setiap perubahan pekerjaan di Tianxing sangat sulit. Pemain biasa umumnya berada di level 3 atau 4, sementara yang sudah mencapai level 5 adalah para master puncak. Proses perubahan pekerjaan setiap orang berbeda, membutuhkan kombinasi bahan yang tepat, serta banyak percobaan. Dari pengamatannya, Dongdong sudah mengerahkan banyak usaha dalam transformasinya. Ia tidak hanya mampu mengubah bentuk, tetapi juga bisa menambahkan pesona tambahan dalam pertarungan. Lu Yue menduga bahwa sebelum pindah ke dunia ini, Dongdong mungkin sudah menjadi pemain berpengalaman. Namun, ia menegaskan bahwa ia tidak meremehkan orang-orang seperti Guling. Jika ingin kembali ke dunia nyata, ada banyak persyaratan yang belum terpenuhi. Guling sendiri pernah gagal, dan jika tidak, ia pasti sudah melakukannya lebih dulu. Lu Yue menyatakan bahwa petunjuk untuk misi utama ini sangatlah penting. Ini adalah satu-satunya jalan bagi mereka untuk mencari kebenaran tentang dunia Tianxing. Saat mengatakannya, ia menggunakan pakaiannya dan bertanya kepada skeleton apakah ia mengenali benda tersebut. Skeleton terkejut saat melihatnya. Itu adalah artefak yang diperoleh dengan menyelesaikan misi utama di Gunung Xianling.
Salah satu kemampuannya adalah mengubah dan menyembunyikan atribut karakter. Lu Yue kemudian menjelaskan bahwa mengembalikan level setelah masuk ke dalam permainan tidak dianggap sebagai pelanggaran. Ia pun memperkenalkan dirinya kembali sebagai Jiang Lu Yue, orang suci Gunung Xianling, level 100, peringkat 5. Setelah itu, ia berbalik untuk pergi. Namun, sebelum benar-benar pergi, ia memberitahu Skeleton bahwa ia yang mengatur agar Kuang Tu dan Yue Guang berada di sisinya. Mendengar itu, Skeleton mulai berpikir, apakah semua yang ia lakukan sebelumnya adalah bagian dari rencana Lu Yue? Kesenjangan kekuatan mereka sangat besar, tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Guling telah tersingkir. Dalam permainan ini, keunggulan level ternyata tidak terlalu berpengaruh dalam pertempuran. Ia pun menyadari bahwa Lu Yue ingin merekrutnya ke dalam kelompoknya, karena mendapatkan petunjuk tentang misi utama dalam kondisi terbaik adalah keuntungan terbesar yang bisa dimiliki. Apapun pilihannya nanti, baik bergabung dengan mereka atau tetap pada jalannya sendiri, memenangkan permainan ini dan mendapatkan informasi tetap menjadi prioritasnya. Saat permainan resmi memasuki babak kedua, Skeleton semakin yakin dengan keinginannya. Di malam harinya, ia mengungkapkan bahwa ia ingin menjadi salah satu dari mereka. Sementara itu, Bubble bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bukankah roh kuno sudah terpecahkan? Mengapa tiba-tiba muncul masalah baru? Skeleton merasa ada hal yang tidak bisa dijelaskan kepada Bubbles, tetapi dia meyakinkan bahwa dia tidak akan melakukan hal buruk kepadanya. Beberapa hal memang sulit dipahami hanya dengan kata-kata. Bubbles, setelah waktu yang lama, mulai memahami sesuatu. Dia menyadari bahwa Skeleton telah berbohong mengenai misi yang pernah diceritakan kepadanya. Skeleton pun mulai berpikir, apakah Bubbles sudah menebak bahwa dia adalah pemain yang melakukan perjalanan melintasi waktu. Namun, Bubbles malah mempertanyakan tentang kemungkinan saudara penjaga bisa selamat, meskipun sebelumnya dikatakan mustahil. Mendengar itu Skeleton mengakui ketajaman pemikiran Bubbles. Saat itu, Yukio datang dan meminta untuk berbicara sebentar. Skeleton memberitahu Bubbles bahwa dia dan Yukio memiliki sesuatu yang perlu didiskusikan mengenai misi ini. Bubbles tidak keberatan dan membiarkan mereka pergi, sambil mengatakan bahwa dia masih belum memahami aturan sepenuhnya dan percaya mereka lebih tahu. Setelah Skeleton pergi, Bubbles mulai merenung tentang tugas mana yang sebenarnya benar dan pernyataan mana yang salah. Di sisi lain, Yukio meminta Skeleton untuk bercerita lebih banyak tentang dunianya. Skeleton mengaku sulit menjelaskan semuanya secara jelas. Dia berasal dari dunia nyata seperti Yukio, di mana berbagai aturan dan sistem terasa wajar. Sejak kecil, dia selalu sukses dalam pendidikan, memperoleh nilai terbaik, dan masuk universitas impian tanpa kesulitan. Setelah lulus, dia menjadi pegawai negeri sipil di posisi yang tidak terlalu sibuk. Hidupnya sederhana, hanya ingin bermain game dengan tenang, jatuh cinta, dan menjalani hidup selangkah demi selangkah. Namun, tanpa diduga, kini dia berada dalam situasi di mana dia bisa bermain game tanpa henti. Yukio merasa ada beberapa hal yang cocok dengan dugaannya, tetapi masih ada pertanyaan yang perlu dijawab. Setelah berkomunikasi dengan semua pemain yang telah bersekutu dengan mereka, tidak ada satupun yang memiliki plat nomor Skeleton. Kemungkinan besar, plat nomor itu ada di tangan pemain yang tidak tergabung dalam aliansi mereka. Prioritas mereka sekarang adalah mendapatkan kembali plat nomor tersebut. Skeleton mencatat informasi yang telah mereka ketahui. Keuntungan mereka adalah Jiang Lu Yue masih belum mendapatkan plat nomornya sendiri, dan tidak peduli seberapa kuat seseorang dalam permainan ini, mereka hanya bisa mengalahkan satu orang dalam satu waktu. Hal ini memberi mereka peluang untuk bergerak. Yukio menegaskan bahwa hanya dengan mendapatkan petunjuk misi utama, mereka bisa memiliki posisi tawar yang lebih baik saat bernegosiasi dengan Jiang Lu Yue. Status mereka akan berbeda jika mereka mengambil inisiatif dibandingkan jika mereka hanya direkrut oleh pihak lain.
Setelah membahas strategi, mereka berjabat tangan, menandai kerjasama mereka. Di sisi lain, Big Bear menyadari bahwa kompetisi akan segera berakhir. Dengan bersemangat, dia mengatakan bahwa permainan Tianxing benar-benar menyenangkan. Namun, istrinya tidak setuju dan menyuruhnya diam, mengingat cuaca yang sangat dingin. Tiba-tiba, suara Toa terdengar, memanggil semua orang untuk berkumpul di alun-alun. Big Bear merasa kesal karena panggilan itu terus terjadi setiap hari, mengganggu rutinitasnya. Ye Wu, yang juga mendengar suara itu, merasa bingung karena kali ini bukan dia yang berbicara. Ternyata, suara itu berasal dari skeleton. Dia berdiri di depan semua orang dan mengumumkan bahwa setelah mempertimbangkan dengan matang, dia merasa bahwa apa yang dikatakan Ye Wu sebelumnya memang masuk akal. Big Bear terkejut mendengar skeleton berbicara seperti itu. Skeleton lalu menunjukkan plat nomor 2 digit yang ada di tangannya dan dengan tulus menawarkan untuk berbisnis dengan mereka. Dia mengakui bahwa sebelumnya dia terlalu egois dan takut menukar kartu akan merugikan semua orang. Namun, sekarang dia membenci keputusannya sendiri saat itu. Dia akhirnya menyadari bahwa Ye Wu adalah orang yang paling berpandangan jauh ke depan. Mendengar itu, Ye Wu hanya bisa menjawab dengan kebingungan, karena ini bukan tentang tari malam yang mereka pikirkan sebelumnya.